Raja beruang hitam terus-menerus mengayunkan telapak tangannya, memukul Limuran yang terpental maju mundur di depannya. Setiap kali dia memukul, dia hanya menghancurkan beberapa bayangannya saja, tetapi tidak dapat melukai tubuh Limuran sama sekali. Namun, angin telapak tangan Raja beruang hitam penuh dengan kekuatan yang mengejutkan di setiap gerakannya, yang mengejutkan Limuran. Jika ia secara tidak sengaja tersentuh oleh ujung telapak tangannya, akibatnya akan sangat buruk. Setelah Raja beruang hitam berulang kali gagal, ia menjadi murka. Tiba-tiba, ia mencabut pohon menjulang di dekatnya dengan sekuat tenaga, dan menyapukannya ke sekujur tubuhnya seperti senjata ajaib. Dengan cara ini, jangkauan serangannya menjadi lebih luas, sehingga Limuran lebih sulit menghindar. Raja beruang hitam begitu kuat sehingga jika dia menamparnya dengan satu telapak tangan, bahkan jika Anda memiliki senjata sihir tingkat atas dan kekuatan sihir untuk melindungi Anda mungkin akan hancur berkeping-keping dan terbasmi. Pohon besar itu diayunkan oleh Raja beruang hitam, dan angin bertiup kencang. Kekuatannya tak kalah dahsyat dari senjata sihir kelas atas. Melihat ini, Limuran buru-buru mundur lebih dari 100 kaki, menghindari sapuan pohon yang dahsyat. Di saat yang sama, ia diam-diam berpikir pantas saja suku rusa begitu takut pada ketiga monster hitam ini. Mengingat kekuatan Raja beruang hitam, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi para tetua suku rusa. Di bawah serangan sekuat itu, bahkan dengan perlindungan gelang giok suci, itu tak berguna. Limuran segera mengeluarkan lampu perunggu kuno. Dengan berkah kekuatan sihir, lampu kuno itu menyalakan api yang berkobar dan berubah menjadi naga api yang ganas, menerkam Raja beruang hitam. Raja beruang hitam meraung, dan lapisan cahaya gelap segera muncul di permukaan tubuhnya, yang merupakan cahaya pelindungnya. Lagi pula, Raja beruang hitam adalah monster dan tidak bisa memurnikan senjata seperti manusia. Meskipun hutan angin hitam memiliki banyak harta dan mineral, ia tidak tahu cara menggunakannya dan tidak memiliki senjata sihir sungguhan. Lampu perunggu kuno Limuran juga merupakan senjata sihir kelas atas. Kekuatan api yang ditimbulkannya bukanlah sesuatu yang mudah dikendalikan. Dengan suara dentuman keras, naga api itu berhasil mengalahkan aura pelindung Raja beruang hitam, dan seketika api yang tak terhitung jumlahnya bergulung ke arah Raja beruang hitam. Namun, setelah kebakaran, Raja beruang hitam itu hampir utuh, tidak banyak rambut hitamnya yang terbakar, belum lagi luka-luka apapun. Jelas saja, bagi Raja beruang hitam, bulunya yang kedap air dan api merupakan senjata sihir pertahanan tingkat atas. Namun, pohon besar di tangan Raja beruang hitam tidak mampu menahan api lampu perunggu kuno. Pohon besar itu hanya tersengat beberapa nyala api dan langsung terbakar menjadi abu dalam api. Raja beruang hitam ini sangat kuat, tetapi kulitnya tebal dan keras, membuatnya sulit dilukai dengan sihir. Tak heran para prajurit suku rusa tak berdaya melawannya selama ratusan tahun. Namun, bagi Limuran, kelebihan dan kekurangan Raja beruang hitam sangat jelas, dan dia tidak terkalahkan. Setelah beberapa kali mencoba, dia sudah punya ide dalam benaknya. Segera, ia meraih ke dalam pelukannya dan menemukan setumpuk jimat giok yang bersinar hijau. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan mengaktifkan ribuan jimat sulur tersebut. Sulur-sulur itu berubah menjadi sulur hijau di seluruh langit, bergulung ke arah Raja beruang hitam dari segala arah. Tanaman merambat hijau itu melilit semua pohon besar di dekatnya, membentuk satu kesatuan, lalu berguling ke arah anggota tubuh dan kaki Raja beruang hitam, dan dalam sekejap melilit erat seluruh tubuh Raja beruang hitam itu. Meskipun Raja beruang hitam memiliki kekuatan yang luar biasa, tanaman merambat hijau itu sangat kuat dan ia terikat serta tak bisa bergerak. Raja beruang hitam meraung dan meronta keras, tetapi tanaman merambat hijau itu terhubung dengan ratusan pohon menjulang tinggi di sekitarnya. Meskipun ia memiliki kekuatan tak terbatas, ia tak mampu mengguncang begitu banyak pohon sekaligus. Sebatang tanaman merambat hijau tidak berarti apa-apa bagi Raja beruang hitam, dan ia dapat mematahkannya dengan sedikit tenaga. Namun ada puluhan ribu tanaman merambat hijau yang terikat pada Raja beruang hitam, dan Raja beruang hitam tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Kesempatan telah tiba. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat dan muncul di hadapan Raja beruang hitam dengan dua pedang pemburu jiwa di tangannya. Tangan Limuran secepat kilat. Ia menghunus dua pisau dan menebas dada Raja beruang hitam dengan ganas. Setiap kali ia menebas, darah mengucur deras. Setelah lebih dari 10 tebasan, Limuran akhirnya berhasil menembus bulu keras di dada Raja beruang hitam dan menusukkan kedua pisau itu ke jantungnya. Raja beruang hitam melolong, suaranya mengguncang langit, menarik monster beruang lain di seluruh hutan monster untuk bergegas ke sini. Akan tetapi, sebelum monster beruang ini berkumpul, Limuran telah menyuntikkan beberapa mantra naga api ke dalam luka di jantung Raja beruang hitam, sehingga jantung beruang hitam besar itu hancur berkeping-keping. Raja beruang hitam terjatuh ke tanah dengan keras dan mati. Seluruh prosesnya tampak sangat mudah, tetapi sebenarnya tidak mudah.
Jika Limuran tidak memiliki kemampuan yang sangat fleksibel, ia tidak akan mampu menahan serangan Raja Beruang Hitam jika Limuran tidak memiliki sejumlah besar jimat atribut kayu tingkat tinggi, Thousand Fin Talismans, akan sulit baginya untuk mendekati Raja Beruang Hitam jika ia tidak memiliki senjata kelas atas seperti Soul Chaser. Saya khawatir bahkan jika ia mendekat, ia tidak akan mampu menembus bulu Raja Beruang Hitam yang sangat keras. Sayang sekali harus menghabiskan puluhan jimat 1000 anggur sekaligus, gumam Limuran, namun, ada banyak pohon spiritual kuno di hutan angin hitam ini. Aku seharusnya bisa memurnikan kertas jimat atribut kayu tingkat tinggi, lalu membuat sekumpulan jimat 1000 anggur. Bagi Limuran, membuat jimat bukanlah masalah. Kuncinya adalah ketersediaan kertas jimat berkualitas tinggi yang memadai. Bahan-bahan untuk membuat jimat di hutan angin hitam sangat beragam. Kulit binatang, pohon-pohon kuno, dan beberapa jenis mineral dapat digunakan untuk membuat kulit jimat, kertas jimat, jimat giok, jimat emas, dan sebagainya. Saat Limuran menjadi murid inti Sekte Tianshan, tugasnya adalah membuat kertas jimat. Selama ada bahan yang sesuai, ia akan memiliki kemampuan untuk membuat banyak kertas jimat dan harta karun lainnya. Faktanya, hampir setiap kultivator di atas tahap Senyu yang mahir dalam suling jimat membuat kertas jimat sendiri, sehingga ia dapat lebih memahami kualitas kertas jimat, dan tingkat keberhasilan pembuatan jimat juga akan sedikit meningkat. Limuran mengumpulkan kulit roh Raja Beruang Hitam dan material lainnya. Selama proses ini, beberapa monster beruang datang satu demi satu, tetapi mereka semua dibasmi oleh Limuran satu persatu. Monster beruang yang datang ke hutan angin hitam bersama Raja Beruang Hitam di masa lalu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan mereka hampir semuanya telah mati. Monster beruang saat ini pada dasarnya telah dikembangbiakkan dalam beberapa ratus tahun terakhir, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki tingkat kultivasi tingkat ketiga atau lebih rendah. Tidak banyak beruang monster tingkat keempat, dan Limuran belum pernah melihat beruang monster tingkat kelima. Jadi, ketika Raja Beruang Hitam tingkat ke-6 terbasmi, beruang monster ini akan kesulitan untuk mendapatkan momentum. Setelah Limuran mengumpulkan kantong empedu dan kulit roh beruang itu, ia juga mengumpulkan saripati Raja Beruang Hitam. Saripati tingkat ke-6 ini adalah yang pertama kali dilihat Limuran, jadi ia meliriknya beberapa kali lagi. Esensi ini berwarna merah darah bening, mengilap, bening seperti batu giok, dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Hah! Limuran mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh esensi itu tampak agak aneh. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, akan sulit dideteksi kalau Limuran tidak punya teknik pupil gelap, yang membuat penglihatannya sangat tajam di malam hari, mungkin dia akan sulit menyadari keanehan itu. Limuran mengerahkan kekuatan sihirnya ke dalam matanya, menggunakan teknik pupil gelap secara maksimal. Setelah berkonsentrasi mengamatinya sejenak, ia terkejut sepertinya ini informasi grafis yang rumit. Ia mencoba menyuntikkan berbagai kekuatan ke dalam esensi tersebut, dan setelah beberapa kali percobaan, esensi tersebut tiba-tiba bermandikan darah, dan sebuah pola berdarah muncul. Pola tersebut tidak lengkap, seperti peta topografi suatu tempat, dan terdapat beberapa kata-kata indah di atasnya, semacam kata-kata yang belum pernah dilihat Limuran sebelumnya. Sebenarnya, meninggalkan informasi di dalam esensi Raja Beruang Hitam itu mungkin. Metode ini belum pernah terdengar sebelumnya. Aku penasaran siapa yang meninggalkannya. Limuran sangat terkejut. Jelas, meskipun Raja Beruang Hitam kuat, ia hanyalah monster dan mustahil baginya untuk meninggalkan gambar dan teks serumit itu. Sang guru yang meninggalkan informasi ini tidak melukai Raja Beruang Hitam, tetapi diam-diam meninggalkan informasi di dalam esensinya yang paling rahasia. Metode cerdas ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan kultivasi sang guru jauh lebih unggul daripada Raja Beruang Hitam. Pola berdarah itu bertahan sesaat lalu hancur dengan sendirinya, tetapi informasi spesifiknya masih tersegel di dalam esensinya. Selama Limuran terus menyuntikkan kekuatan sihir, ia akan mampu mengaktifkan informasi yang tersembunyi di dalam esensi ini. Jika seseorang tidak tahu tentang ini, bahkan jika mereka mendapatkan esensi ini, mereka hanya akan menggunakannya sebagai esensi biasa untuk membuat pil dan meminumnya, dan mereka akan kehilangan informasi di dalamnya. Limuran selalu memperhatikan detail, dan ia telah berlatih teknik pupil gelap. Saat itu malam hari, dan itu adalah pertama kalinya ia mendapatkan esensi tingkat ke-6. Ia sangat penasaran. Di tengah semua faktor ini, ia menemukan rahasia besar dalam esensi ini secara kebetulan. Informasi dalam esensi Raja Beruang Hitam tidak lengkap. Di mana informasi lainnya? Pikir Limuran dalam hati. Dia segera memeriksa bahan-bahan lain milik Raja Beruang Hitam, tetapi tidak menemukan apapun di kulit roh dan tempat-tempat lainnya. Limuran sangat cerdas. Ia tiba-tiba teringat bahwa pemimpin suku Rusa, Hua, pernah menyebutkan bahwa ketiga monster hitam itu konon tiba di hutan angin hitam hampir bersamaan dan berkembang biak di sana. Mungkinkah ada informasi lain tentang ular mistik air hitam dan Raja Burung Hantu Hitam?
Semakin Limuran memikirkannya, semakin ia merasa hal itu sangat mungkin. Lagi pula, ia berencana untuk mengambil tindakan terhadap kedua monster dan burung itu. Setelah berhasil, ia akan memperhatikan dan mengamatinya lebih dekat. Teks di gambar dan pesan teks itu sangat aneh. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, gumam Limuran dalam hati. Aku ingin tahu apakah ada orang di suku rusa yang bisa mengenali teks seperti ini. Limuran berkata sambil membuang mayat raja beruang hitam. Ia menatap langit dan berkata, hari sudah hampir fajar. Kita harus kembali ke manusia rusa dan menghadapi ular air hitam nanti malam. Aku ingin tahu apakah esensi ular mistik air hitam mengandung gambaran dan informasi teks yang serupa. Tidak lama kemudian, Limuran melakukan teknik kerasukan roh, berubah menjadi setengah serigala, dan muncul di antara orang-orang rusa. Setelah menguasai seni kerasukan, selama tidak menggunakan kekuatan sihir yang terlalu kuat, tidak akan menimbulkan banyak kerusakan pada Xiaobai dan seperti Limuran yang hanya menggunakannya untuk menyembunyikan identitas dan berpura-pura, tidak akan melukai vitalitas Xiaobai selama tidak berlangsung terlalu lama. Tak lama setelah Limuran tiba di suku rusa, kepala suku Hua dan sekelompok tetua keluar untuk menyambutnya secara langsung. Semua orang tampak sangat gugup dan penuh harap. Pemimpin klan Hua bertanya dengan khawatir rekan Taois Li, kau sudah kembali. Apakah kau pergi membasmi monster itu sendirian tadi malam? Limuran tidak menyangkalnya dan mengangguk. Kepala suku Hua sangat gembira dan langsung bertanya dengan tidak sabar, apa hasilnya? Apakah rekan Taois Li benar-benar membasmi raja beruang hitam? Limuran terkejut mendengarnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, aku beruntung. Aku membasmi raja beruang hitam. Sambil berbicara, ia mengeluarkan empedu raja beruang hitam. Meskipun itu bukan esensi raja beruang hitam, suku rusa sangat mengenal empedu beruang ibel. Hanya dengan sekali pandang, mereka dapat memastikan bahwa itu adalah material beruang ibel tingkat 6. Dengan benda ini di tangan Limuran, tidak diragukan lagi bahwa ia telah membasmi raja beruang hitam. Para biksu rusa sangat gembira, dan kepala Hua mengucapkan terima kasih kepada mereka berulang kali. Namun, ekspresi Limuran membeku saat ia berbicara dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin ketua klan Hua dan para Taois lainnya tahu sebelumnya bahwa aku sedang berhadapan dengan raja beruang hitam, dan bukan ular mistik air hitam dan dua ibel lainnya. Kepala suku Hua tertegun, dan segera menyadari bahwa ucapannya tidak pada tempatnya. Karena ia ingin tahu apakah Limuran, yang telah kembali dengan selamat dari hutan beruang monster, telah berhasil membasmi monster itu, ia justru mengungkapkan sebuah petunjuk dalam kata-katanya barusan, yang langsung disadari oleh Limuran yang bermata tajam. Limuran mengerti sebagian besar yang terjadi ketika melihat ekspresi orang itu. Ia mendengus dingin dan berkata dengan tenang, kalau tidak salah, para bangsawan pasti punya metode khusus untuk melacak keberadaanku. Nah, metode ini pasti ada hubungannya dengan harta karun para bangsawan. Kemungkinan besar, mereka menggunakan aura khusus gelang giok suci ini untuk menentukan lokasiku. Aku dengan tulus membantumu membasmi monster itu, tapi kau diam-diam mengawasiku. Ini mungkin tidak sopan. Limuran menunjukkan sedikit amarah di wajahnya. Kepala suku Hua buru-buru menjelaskan rekan Taois Li, tolong jangan marah. Memang benar kami melakukan kesalahan dan itu tidak adil dan tidak jujur, tetapi kami tidak berniat jahat. Jika Anda tidak senang, saya bisa memberikan manik ini kepada Anda. Kami mengandalkan manik ini untuk merasakan aura Dharma Kilin di gelang giok suci. Setelah memberikannya kepada Anda, kami tidak akan pernah bisa melacak Anda lagi. Sambil berbicara, kepala Hua buru-buru mengeluarkan manik giok merah muda bening dan memberikannya kepada Limuran dengan kedua tangan. Limuran mendengus dingin dan menerima manik-manik giok tanpa ragu-ragu. Limuran kemudian menyuntikkan beberapa mantra ke dalam manik giok itu, dan setelah memeriksanya, dia berkata dengan dingin, kau memata-mataiku, yang jelas menunjukkan bahwa kau tidak mempercayaiku, tidak ada gunanya kita bekerja sama, jadi mengapa tidak menyerah saja sekarang? Sama sekali tidak. Pemimpin klan bunga cemas dan memohon dengan getir saudara Li berhasil membasmi raja beruang hitam sendirian, jadi dia mungkin bisa menghadapi dua monster dan burung lainnya. Inilah satu-satunya harapan untuk kebangkitan klan kita. Selama saudara Li bersedia terus membantu kita membasmi monster-monster itu, apapun syaratnya, klan kita bisa menyetujuinya. Jika Taois Li masih merasa kesal dengan pengawasan itu, aku bersedia bertanggung jawab penuh atas permintaan maafnya. Selama Taois Li membasmi dua monster lainnya, putriku, Lei Lei, dan aku bersedia melayani Taois Li sebagai budak seumur hidup kami. Baik hidup maupun mati, kami akan mematuhi perintah Taois Li dan tidak keberatan. Para tetua suku rusa lainnya terkejut ketika mendengar hal ini dan mencoba membujuk mereka. Seorang tetua berkata, bagaimana mungkin ketua klan bertanggung jawab penuh atas semua ini? Ini semua salahku karena bersikap picik dan berasumsi apa yang dipikirkan Li Daoyou, itulah sebabnya aku meminta ketua klan untuk mengawasi Li Daoyou. Aku salah tentang Li Daoyou.
Jika Li Daoyu bisa tenang, aku rela mati sebagai permintaan maaf. Baiklah, Limuran melambaikan tangannya dan menyela kata-kata para tetua suku rusa. Kemarahan ini seharusnya cukup untuk mengintimidasi suku rusa dan membuat mereka tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Limuran berkata dengan tegas, kita lupakan saja masalah ini. Tapi, kalau aku tahu kau masih berani menyembunyikan sesuatu dariku, aku bisa membasmi Raja Beruang Hitam sendirian, dan aku juga bisa melenyapkanmu satu persatu. Namun, aku telah berlatih di antara para bangsawan selama beberapa waktu dan memiliki beberapa koneksi dengan mereka, tetapi aku tidak ingin menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Ya, wajah kepala Hua dan yang lainnya memucat dan mereka setuju satu demi satu. Ngomong-ngomong, aku tidak sengaja melihat beberapa kata aneh. Apa kau mengenalinya? Tanya Limuran, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada kata-kata aneh tertulis di atasnya, yang merupakan kata-kata individual yang diekstraksi dari informasi grafis pada esensi Raja Beruang Hitam. Patriark Hua dan yang lainnya mengambil catatan itu, memeriksanya dengan cermat satu persatu, tetapi menggelengkan kepala. Saat para manusia rusa melihat catatan itu, Limuran sedang menatap mereka. Ia akhirnya menyadari bahwa salah satu tetua tampak terkejut sesaat setelah melihat catatan itu, tetapi kemudian ia tenang kembali. Sedangkan para manusia rusa lainnya, tidak ada yang istimewa dari mereka semua bingung. Kau bahkan tidak mengenalnya, tanya Limuran. Semua orang rusa menggelengkan kepala. Kepala suku Hua menoleh ke seorang pria tua dan bertanya, Tetua Agung, Anda memiliki senioritas tertinggi dan yang tertua. Anda bertanggung jawab atas semua kitab suci yang diwariskan oleh klan kami sejak zaman dahulu. Bahkan Anda sendiri tidak mengetahuinya. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya, dan dialah orang yang menjadi sasaran Limuran. Limuran tahu apa yang sedang terjadi. Ia mendengus dingin dan berkata dengan nada dingin, kalau kau memang tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau kau sengaja menyembunyikannya, aku pasti akan mencari cara untuk mengetahuinya. Kalau saatnya tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku sudah bilang kalau kau terus menyembunyikannya, tidak semudah itu mengakhiri kerjasama. Ketika Tetua Agung mendengar ini, ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia jelas sangat ketakutan. Akhirnya, dia gemetar dan membuka mulutnya, bergumam setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya aku pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, tapi aku tidak yakin. Oh, rekan Tao, tolong bicara terus terang saja, kata Limuran. Sepertinya aku pernah melihat karakter-karakter ini di sebuah buku kuno klan kita. Sepertinya mereka adalah karakter-karakter klan Ibel seperti yang dikabarkan, kata Tetua Agung itu. Bahasa Ibel, Limuran terkejut. Ada pesan misterius yang tertulis dalam bahasa Ibel di dalam esensi Raja Beruang Hitam. Sepertinya ini masuk akal. Tetua Agung melanjutkan, ya, menurut rumor, ketika para Ibel berkultivasi hingga tingkat yang sangat tinggi, mereka juga dapat bertransformasi menjadi wujud manusia, sehingga benar-benar membuka kebijaksanaan spiritual mereka, membangun peradaban, dan memiliki bahasa serta tulisan mereka sendiri. Konon, ras Ibel seperti itu ada di negeri kuno ini, dan kekuatannya tidak kecil. Dahulu kala, seorang anggota suku kami berkelana jauh dan meninggalkan bahasa Ibel semacam ini. Bahasanya tampak sangat mirip dengan yang ditulis oleh rekan Daois Li. Begitu, pikir Limuran, lalu berkata, aku juga meminta Tetua Agung untuk mewariskan buku bahasa Ibel itu kepadaku. Aku juga berjanji akan terus menghadapi dua Ibel lainnya dan membantumu merebut kembali hutan angin hitam. Ya, saya akan mengambil buku itu dan memberikannya kepada rekan Daois Li. Tetua itu berkata bahwa ia bisa menggunakan buku kuno yang sudah tidak berguna untuk ditukar dengan kemakmuran klannya. Jika ia menolak tawaran ini, saya khawatir Ketua Hua dan yang lainnya tidak akan setuju dengan pendekatannya. Namun, tanpa kemarahan Limuran sebelumnya, lelaki tua itu mungkin akan berpura-pura bingung atau tetap diam. Lagi pula, Limuran adalah orang luar. Di mata mereka, dia adalah manusia serigala. Meskipun dia dan para manusia rusa sama-sama orc, ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa terbuka dan jujur satu sama lain. Limuran tidak menyangka para manusia rusa ini akan memperlakukannya dengan tulus. Selama dia bisa menyelesaikan transaksi dan mendapatkan apa yang diinginkannya, itu sudah cukup. Setelah itu, tetua suku rusa mengambil buku kuno itu dan menyerahkannya kepada Limuran. Buku kuno ini terbuat dari kulit binatang yang sudah kering dan menguning, tampak sangat tua. Limuran membolak-balik beberapa halaman, memastikan memang itulah yang ia butuhkan, lalu berkata, bagus sekali. Untuk menghadapi ular mistik air hitam dan Raja Burung Hantu Hitam, aku juga membutuhkan sejumlah busur dan anak panah berkualitas tinggi. Aku yakin kau telah menyempurnakan beberapa selama bertahun-tahun. Berikan padaku. Jika kalimat ini diucapkan sehari yang lalu, para tetua suku rusa mungkin enggan melakukannya.
Namun, karena Limuran telah membasmi Raja Beruang Hitam, wajar saja jika ia mengajukan permintaan seperti itu. Bagaimana mungkin mereka berani bertanya lebih lanjut dan langsung menyetujuinya? Hari ini aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan semua busur dan anak panah terbaik klan kita ke kediaman rekan Daois Li. Pemimpin klan Hua langsung setuju. Limuran mengangguk puas lalu kembali ke guanya. Setelah membuka pembatas gua, ia tak sabar untuk mengeluarkan esensi Raja Beruang Hitam dan mengaktifkan informasi grafis tersembunyi di dalamnya. Membandingkannya dengan buku kuno, ia menerjemahkan kata-kata dalam informasi tersebut ke dalam bahasa suku rusa satu persatu. Terdapat puluhan karakter Ibel dalam informasi tersebut, yang menyebutkan bahwa seorang master sedang diburu oleh musuh-musuhnya karena sebuah harta karun langka. Ia tahu bahwa ia tak bisa lolos dari kematian, tetapi ia tidak ingin harta karun itu jatuh ke tangan musuh-musuhnya, sehingga ia menyembunyikan harta karun itu di tempat rahasia, dan menyegel informasi yang relevan dalam esensi 3 Ibel tingkat rendah di sekitarnya, lalu memerintahkan mereka untuk melarikan diri ke tempat terpencil di tanah kuno. Ketiga monster tingkat rendah itu tak diragukan lagi adalah 3 monster hitam. Entah seberapa kuat ahli ini, tapi ia menyebut monster tingkat 6 ini sebagai monster tingkat rendah. Ia tak tahu bahwa setelah monster-monster ini datang ke hutan angin hitam yang terpencil, mereka justru menjadi penguasa di sana. Namun, tidak ada penjelasan spesifik tentang harta karun itu. Untuk mengetahui kebenarannya, tampaknya seseorang harus mengumpulkan 3 esensi dari 3 monster hitam. Guru itu menyebut ketiga monster hitam itu sebagai Ibel tingkat rendah, jadi kultivasinya sendiri pasti sangat tinggi. Harta karun langka yang ditinggalkan oleh guru seperti itu tentu saja luar biasa. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan seperti itu begitu saja? Sepertinya, entah untuk urusan publik atau pribadi, aku harus pergi ke Danau Air Hitam dan Puncak Wankin. Limuran telah membuat keputusan dalam benaknya. Pada saat ini, Kepala Hua secara pribadi mengirimkan 8 senjata ajaib busur dan anak panah kelas atas ke kediaman Limuran, dan Limuran menerima semuanya tanpa ragu. Dia memilih busur dan anak panah emas dengan kualitas terbaik dan paling berguna sebagai senjata ajaibnya sendiri, dan dia harus memodifikasi 7 senjata ajaib lainnya. Dia berencana untuk mengubah busur dan anak panah bermutu tinggi ini menjadi senjata spiritual bermutu tinggi sesuai dengan metode pemurnian senjata spiritual. Setelah diubah menjadi senjata spiritual, busur dan anak panah ini tidak lagi mengonsumsi mana milik sang kultivator, tetapi vitalitas langit dan bumi yang disediakan oleh batu-batu spiritual yang tertanam di dalamnya dengan cara ini, bahkan makhluk yang relatif lemah dapat memanipulasi jenis busur dan anak panah senjata spiritual ini. Roh jimat yang telah dimurnikan Limuran merupakan pembawa yang sangat baik untuk memanipulasi senjata spiritual jenis ini. Jika ia bisa memiliki sekumpulan senjata spiritual kelas atas, ia bisa menggunakan roh dengan atribut yang sesuai untuk memanipulasi senjata tersebut dan meningkatkan kekuatan serangan roh jimat secara signifikan. Namun, di antara roh-roh jimat yang ia sempurnakan, kecuali roh jimat macan tutul salju, kekuatan serangan roh-roh jimat lainnya terlalu lemah dan tidak bisa banyak membantu Limuran. Begitu Fuling memiliki senjata spiritual berkualitas tinggi di tangannya, kekuatannya akan meningkat pesat, dan itu juga akan memberi Limuran lebih banyak bantuan dan sarana. Mengubah instrumen magis menjadi instrumen spiritual mungkin tampak seperti hal sederhana, yaitu melapisi batu spiritual secukupnya, lalu menggunakan rune pemandu Qi untuk menyalurkan energi vital batu ke seluruh instrumen. Namun, transformasinya sendiri tetap cukup menantang. Untungnya, Limuran memiliki cermin perunggu misterius untuk membantunya, yang sangat mengurangi kesulitan menggambar rune, dan proses transformasinya pun berjalan jauh lebih lancar. Suatu malam beberapa hari kemudian, Limuran diam-diam meninggalkan gua dan datang ke Danau Air Hitam yang jaraknya lebih dari 100 mil. Air danau di sini tampak setengah hitam seperti tinta, sehingga disebut Danau Air Hitam. Padahal, air danau di sini sangat biasa. Warnanya hitam karena terdapat lapisan alga hitam khusus yang mengapung di atasnya. Alga hitam kecil dan padat ini mengapung di permukaan, menjadi sumber makanan bagi makhluk-makhluk danau. Jika dipanen dan dikeringkan menjadi bubuk, ia menjadi bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan yang berasal dari air. Suku rusa dulunya sangat terampil dalam memurnikan ramuan ini, tetapi setelah ular mistik air hitam menguasai daerah ini ratusan tahun yang lalu sebagai sarangnya, suku rusa tidak lagi berani memanen alga hitam. Akibatnya, Danau Air Hitam perlahan-lahan menjadi pusat hutan lebat ular piton Ibel. Bahkan di malam hari, Limuran tidak berani menerjang masuk ke dalam danau. Di dalam air, hambatannya lebih besar, membuat pergerakan dan menghindarnya lebih sulit, yang sangat merugikan baginya. Ular-ular dan piton jahat yang hidup di dalam air sepanjang tahun sangat mudah beradaptasi, sangat lentur di dalam air, dan sangat sulit dihadapi. Oleh karena itu, Limuran berencana untuk memancing ular air hitam keluar dari danau dan kemudian membasminya. Limuran terbang di atas danau air hitam,
mengeluarkan sekantung besar bubuk kuning dari tangannya, dan menaburkannya ke danau di bawahnya. Bubuk yang ditaburkannya disebut orpimen, salah satu bahan baku pembuatan sejenis racun. Hampir semua ular sangat sensitif dan membenci bau orpimen. Benar saja, setelah sejumlah besar orpimen tumpah ke danau, air yang awalnya tenang langsung bergolak, dan gelembung-gelembung besar muncul darinya. Kemudian, beberapa bayangan hitam muncul dari permukaan danau, dan ternyata itu adalah ular piton raksasa. Limuran sudah bersiap dengan baik. Saat ular-ular piton ibel ini keluar dari air, ia sudah menggunakan pedang ganda pemburu jiwanya. Kedua pedang itu berubah menjadi dua cahaya dingin, yang menembus tubuh ular-ular piton ibel, langsung membelah ular-ular piton ibel tingkat 2 dan 3 ini menjadi 2. Seketika, seluruh tempat itu berlumuran darah. Dengan ketajaman pedang pemburu jiwa, ular piton ibel tingkat rendah ini secara alami rentan. Setelah membasmi beberapa ular piton ibel, pusaran air raksasa muncul di tengah danau air hitam. Pusaran air itu semakin kuat dan membesar. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam raksasa membubung ke langit. Itu adalah ular mistik air hitam tingkat ke-6. Seluruh tubuh ular itu hitam legam, panjangnya puluhan kaki, dan memiliki mahkota berdaging berwarna merah cerah seukuran sekitar 30 cm di kepalanya, yang tampak sangat aneh. Sua-sua pedang ganda pemburu jiwa menebas ular air hitam, tetapi terpental kembali. Limuran terkejut. Mungkinkah sisik halus pada ular air hitam itu begitu keras sehingga pedang pemburu jiwa pun tak mampu menembusnya? Ia menebas 2 kali lagi, tetapi mendapati bahwa ketika kedua pisau itu hendak mengenai ular air hitam, cahaya hitam samar langsung muncul dari sisik ular tersebut, yang menghilangkan sebagian besar kekuatan kedua pisau tersebut ke samping. Kedua pisau itu menebas sisik ular secara miring, hanya memancarkan sedikit cahaya spiritual, tetapi tidak melukai ular itu sama sekali. Sungguh canggihnya zirah roh air. Limuran diam-diam terkejut. Dia juga bisa merapal mantra pertahanan yang atribut air seperti ini, tapi dia tak pernah bisa menggunakannya dengan begitu mahir melawan ular hitam itu. Konon, roh kura-kura hitam, salah satu dari 4 roh agung, adalah roh setengah ular setengah kura-kura, yang dikenal karena kekuatan pertahanannya yang luar biasa. Mungkinkah ular mistik air hitam ini mewarisi jejak garis keturunan roh kura-kura hitam? Kalau begitu, ular mistik air hitam ini mungkin sangat sulit dihadapi. Kita harus menghancurkan baju zirah roh airnya dengan paksa agar bisa melukainya secara nyata. Memikirkan hal ini, Limuran segera melambaikan lengan bajunya dan mengorbankan sekitar selusin jimat yang telah dimurnikannya, termasuk jimat macan tutul salju atribut es dengan kualitas tertinggi. Pada saat ini, ular air hitam membuka mulutnya dan menghisap. Hembusan angin hitam bertiup, menyedot sejumlah besar air dari danau air hitam di bawahnya ke dalam perutnya, hampir menyebabkan permukaan air seluruh danau air hitam turun beberapa kaki. Kemudian, ular hitam itu membuka mulutnya dan semburan air menyembur keluar dari mulutnya yang berdarah dengan kecepatan yang luar biasa, berubah menjadi ular piton air yang tampak hidup, yang menerkam Limuran dengan taring dan cakarnya. Ular piton air itu sangat besar, dan kepalanya sendiri seperti gunung kecil. Limuran bagaikan daun yang gugur di hadapan ular piton air ini. Limuran membalikkan tangannya, dan sepasang gelang giok pun muncul. Dengan kekuatan sihir yang melimpah, lapisan cahaya putih suci muncul di permukaan gelang giok, menyelimuti Limuran. Meskipun ular piton air itu agresif, ia langsung hancur setelah terkena cahaya putih tersebut. Ular air hitam terus merapal mantra, dan seketika ombak besar muncul di danau air hitam, bergulung ke arah Limuran. Setiap ombak besar sangat kuat. Namun, cahaya putih suci di tubuh Limuran seperti perisai kedap air, yang sepenuhnya mengisolasi gelombang besar tersebut dan hampir tidak memengaruhinya sama sekali. Gelang giok ini memang senjata sihir pertahanan kelas atas. Limuran cukup puas dengan kekuatan gelang giok suci setelah uji coba pertama. Pada saat yang sama, roh jimat yang memegang busur dan anak panah menyerang satu demi satu, melepaskan anak panah setajam naga api, yang mengenai permukaan ular mistik air hitam, menyebabkan ledakan besar. Kekuatan serangan ini sangat kuat, tetapi dalam ledakan itu, cahaya hitam di permukaan ular air hitam hanya berkedip beberapa kali, dan ular itu sendiri tidak rusak sama sekali. Roh jimat itu terus bergerak, melepaskan tembakan beruntun ketika vitalitas batu roh itu habis, ia akan menggantikan batu roh itu sendiri dan melanjutkan serangan. Limuran sendiri, di bawah perlindungan gelang giok suci, menarik perhatian ular mistik air hitam, sembari juga memanipulasi pedang kembar pemburu jiwa dan pencuri jiwa, menunggu kesempatan untuk menyerang. Kadang-kadang, beberapa ular piton ibel tingkat rendah datang mendekat, tetapi mereka langsung dibasmi oleh pedang ganda tanpa kemampuan untuk melawan. Setelah serangan yang dahsyat dan beringas, meski ular mistik air hitam memiliki kultivasi tingkat ke-6, ia juga menghabiskan banyak mana, dan armor roh air di tubuhnya berangsur-angsur meredup. Melihat keadaan yang tidak baik,
ular hitam itu berbalik dan mencoba menyelam ke dalam danau, mencoba melarikan diri kembali ke dasar danau yang dalam. Limuran sudah siap. Ia segera memanggil lebih dari 20 jimat naga api, yang berkumpul menjadi naga api raksasa untuk menghalangi jalan mundur ular mistik air hitam dan meledak dengan dahsyat di tubuhnya, membentuk bola api raksasa. Pada saat yang sama, sosok Limuran melintas dan menghilang ke dalam api. Sirah roh air ular mistik air hitam tiba-tiba melemah karena serangan naga api. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatinya dan bertepuk tangan. Dua cahaya murni yang tersebar memancar dan menyinari sirah roh air ular mistik air hitam. Kini Limuran telah mencapai tingkat keempat alam abadi terbalik. Cahaya yang tersebar yang ia tunjukkan tak hanya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga dapat berkumpul menjadi bola, melarutkan berbagai energi vital secara lebih efektif dalam area kecil. Pada saat ini, dua cahaya yang tersebar itu bagaikan dua berkas cahaya putih berukuran sekitar 1 kaki, mengenai ular mistik air hitam dan langsung mengenai sirah roh air pelindungnya. Sirah roh air di sini tiba-tiba kehilangan vitalitasnya, dan dalam sekejap, cahaya yang tersebar itu menampakkan dua lubang berukuran sekitar 1 kaki. Meskipun lubang itu hendak sembuh dalam sekejap, pedang pemburu jiwa dan pedang penjamret jiwa datang tepat pada waktunya dan menebas langsung ke tubuh ular hitam itu. Suaca kedua pisau itu menembus tubuh ular hitam itu beberapa inci, menyebabkan ular hitam itu terluka parah. Kemudian roh-roh jimat itu melepaskan tembakan lagi, yang akhirnya menghancurkan sepenuhnya baju sirah roh air yang melindungi ular hitam yang terluka parah itu. Kedua pedang itu saling sabat lagi secara bertubi-tubi, dan sekejap kemudian, ular hitam itu terpotong menjadi beberapa bagian, dan seketika itu juga ia pun mati. Limuran segera menemukan esensi tingkat ke-6 dari ular hitam itu. Esensi itu berwarna biru bening, seukuran kepalan tangan, seperti manik-manik giok. Di bawah stimulasi Limuran, esensi itu memang memancarkan beberapa informasi grafis istimewa. Limuran melihatnya dengan saksama, lalu membandingkannya dengan buku-buku kuno, menerjemahkan makna bahasa Ibel. Bahasa Ibel dalam pesan ini benar-benar memperkenalkan asal-usul harta karun langka yang disembunyikan sang guru. Darah roh sejati. Limuran terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa harta karun yang disembunyikan sang guru sebenarnya adalah darah roh sejati. Roh sejati setara dengan makhluk abadi sejati di antara ras Ibel. Darah roh sejati tidak berbeda dengan relik makhluk abadi. Jika memang harta karun semacam ini, tentu saja sudah cukup untuk menarik perhatian dan persaingan berbagai makhluk kuat. Meskipun Limuran adalah seorang kultivator manusia, ia juga tidak mau melewatkan harta karun semacam ini. Kudengar para kultivator manusia juga bisa menggunakan metode khusus untuk memurnikan darah roh sejati, sehingga menembus ketenangan, meningkatkan kultivasi mereka, atau mendapatkan kekuatan magis baru yang dahsyat. Potensinya tak terbatas. Limuran terus mempelajari informasi grafis dan menggabungkannya dengan informasi dalam esensi Raja Beruang Hitam. Sayangnya, informasinya belum lengkap, dan kami belum bisa memastikan di mana darah roh sejati disembunyikan. Sepertinya kita harus membasmi Raja Burung Hantu Hitam dan mendapatkan informasi intinya. Hanya dengan menghubungkan ketiga informasi itu, kita bisa mengetahui lokasi pasti harta karun itu. Ketika Limuran memikirkan hal ini, dia ingin segera pergi ke puncak Wankin untuk berhadapan dengan Raja Burung Hantu Hitam. Namun, puncak Wankin masih agak jauh dari sini, dan saya khawatir hari sudah fajar saat saya sampai di sana. Mari kita libur sehari dan hadapi Raja Burung Hantu Hitam besok malam. Limuran menerima kulit roh ular hitam dan empedu ular serta bahan-bahan lainnya. Kulit roh ular hitam merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan kulit jimat atribut air, dan empedu ular, bersama dengan empedu beruang, dapat digunakan untuk memurnikan ramuan berkualitas tinggi, yang juga sangat bermanfaat bagi praktiknya. Memanfaatkan malam, Limuran kembali ke suku Rusa. Ia pandai bersembunyi dan datang dan pergi tanpa jejak. Tak seorang pun di suku Rusa menyadarinya. Pada pagi hari kedua, ketika kepala suku Hua melihat sebuah token giok di luar tendanya, ia terkejut. Ketika ia melihat kata-kata yang tertulis di token giok itu, ia bahkan lebih terkejut dan bahagia. Ular misterius air hitam telah dihancurkan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh suku Rusa. Semua orang sangat gembira. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibasmi oleh ular raksasa ini, tetapi ular itu berhasil dibasmi secara diam-diam dalam semalam. Pada malam kedua, Limuran diam-diam tiba di puncak Wankin. Energi langit dan bumi di sini melimpah, dan medan di sekitarnya tampak menonjol. Dulunya, tempat ini merupakan tempat berkumpul utama suku Rusa. Bahkan beberapa peninggalan arsitektur suku Rusa dapat dilihat di hutan di gunung. Namun, kini tempat ini dihuni oleh burung-burung ibel yang tak terhitung jumlahnya. Limuran menggunakan teknik bersembunyi di malam hari dan datang langsung ke aula di puncak Wankin tanpa membuat burung ibel lainnya waspada. Aula ini awalnya adalah sebuah istana yang dibangun terutama di atas gua alam.
Aula ini awalnya merupakan aula terpenting untuk pemujaan leluhur bagi suku rusa. Namun, pada saat itu, aula tersebut telah runtuh dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Namun, baik karena kepadatan energi vital langit dan bumi maupun karena letaknya yang tinggi, tempat ini tak diragukan lagi merupakan lokasi terbaik di seluruh hutan angin hitam. Oleh karena itu, Raja Burung Hantu Hitam, pemimpin semua burung ibel, pastilah telah menempatkan sarangnya di sini. Limuran diam-diam memegang pedang pemburu jiwa dan gelang giok suci di tangannya dan diam-diam menghilang ke aula. Meskipun bagian dalam dan luar aula tidak terlalu bersih, tidak ada bau khusus dari sarang burung monster seperti yang diharapkan, yang sedikit mengejutkan Limuran. Namun, setelah diamati lebih dekat, ada tanda-tanda yang jelas bahwa sejumlah besar burung ibel pernah tinggal di sini, yang berarti Limuran tidak menemukan tempat yang salah. Meskipun dia tidak merasakan aura kuat apapun yang keluar dari sarang, dia tetap sangat waspada dan dengan hati-hati bergerak lebih jauh ke dalam sarang. Namun hingga ujung aula, tidak terlihat satupun burung ibel. Mungkinkah burung jahat ini kebetulan keluar dan tidak tinggal di sarang? Limuran sangat terkejut. Ini lebih baik, aku bisa memasang perangkap seperti jimat terlebih dahulu, dan menunggu burung jahat itu jatuh ke dalam perangkap. Ini akan menghemat banyak tenagaku. Limuran tersenyum tipis. Kemudian, ia mulai memasang susunan jimat di sarang. Untuk membentuk formasi jimat, pertama-tama kita harus mengamati lingkungan sekitar untuk melihat kemana burung-burung ibel harus lewat dan di mana formasi jimat dapat disembunyikan secara lebih tersembunyi. Dengan demikian, kita dapat memilih tempat terbaik untuk membentuk formasi. Limuran sangat akrab dengan hal ini, jadi ini tentu saja tidak menimbulkan kesulitan apapun baginya. Namun, setelah dia melihat sekelilingnya dengan saksama, dia menjadi semakin terkejut. Tidak banyak jejak burung monster di sarang ini, seolah-olah sarang itu sudah dibersihkan. Lagi pula, meskipun ada beberapa jejak bulu, jejak itu sudah lama tertinggal. Limuran yakin tidak ada burung monster yang tinggal di sarang ini setidaknya selama setahun. Mungkinkah Raja Burung Hantu Hitam sudah meninggalkan sarang ini? Limuran diam-diam terkejut. Limuran terus mencari di sekitarnya dengan hati-hati, tidak ingin kehilangan petunjuk apapun. Dengan kehati-hatian dan perhatiannya terhadap detail, ia secara alami sangat jeli. Tak lama kemudian, ia menemukan hal mengejutkan lainnya. Di sarang ini, sebenarnya terdapat jejak formasi yang dibentuk oleh para biksu. Meskipun formasi tersebut telah dihilangkan, jejak samar formasi yang dibentuk dan diaktifkan tetap ada. Burung ibel itu tidak tahu cara menyusun formasi, dan dilihat dari jejak yang tersisa, itu pasti formasi pertahanan yang sangat dikenal Limuran. Dilihat dari jejak formasi ini, kemungkinan besar tempat ini dihuni oleh para biksu manusia, yang menggunakannya sebagai gua sementara dan membangun formasi pertahanan untuk melindunginya, pikir Limuran dalam hati. Jadi, siapa yang menjadikan tempat ini sebagai gua, bermeditasi, dan bercocok tanam di sini? Apakah pemilik asli sarang ini, Raja Burung Hantu Hitam, telah gugur di tangannya? Limuran langsung teringat Nirvana. Dengan kultivasi tahap tubuh sejati sebelumnya, dia memang mungkin membasmi burung ibel tingkat 6. Jika itu benar, maka Nirvana pasti telah membasmi Raja Burung Hantu Hitam, lalu bermeditasi dan berlatih di sini, lalu pergi belum lama ini. Limuran tak kuasa menahan rasa khawatirnya lagi. Jika Nirvana yang membasmi Raja Burung Hantu Hitam, lalu apakah dia menemukan rahasia dalam esensi Raja Burung Hantu Hitam? Itu belum tentu benar. Niseng tidak memiliki teknik pupil gelap, jadi dia mungkin tidak bisa melihat anomali halus esensi dengan mata terbukanya, Limuran berspekulasi. Lagi pula, dia pernah menjadi ahli tahap tubuh sejati, jadi dia telah melihat berbagai macam harta karun. Esensi tingkat ke-6 bukanlah harta karun baginya, jadi dia tidak akan repot-repot mempelajarinya dengan saksama. Lagi pula, bahkan jika Niseng menemukan kelainan pada esensi dan menemukan informasi yang terkandung di dalamnya, dia mungkin tidak mengerti bahasa ibel dan tidak akan tahu arti informasi tersebut. Lagi pula, Niseng sama sekali tidak tahu tentang hubungan antara Raja Burung Hantu Hitam dan dua binatang ibel lainnya Raja Beruang Hitam dan Ular Mistik Air Hitam. Bahkan jika ia menemukan sesuatu yang aneh dalam esensi Raja Burung Hantu Hitam, ia tidak akan menyangka bahwa ada binatang ibel lain di hutan beruang ibel dan hutan ular piton ibel yang menyimpan rahasia yang sama. Limuran memikirkannya dan menyadari bahwa bahkan jika esensi tingkat ke-6 dari Raja Burung Hantu Hitam jatuh ke tangan Niseng, Niseng tidak akan tahu lebih banyak darinya, jika tidak, Niseng akan membasmi Raja Beruang Hitam dan Ular Mistik Air Hitam juga. Ini juga dugaanku. Mungkin Nirvana tidak ada hubungannya dengan hilangnya Raja Burung Hantu Hitam, tebak Limuran lagi. Sayangnya, dia tidak punya petunjuk lagi sekarang. Limuran berkelana beberapa kali di sekitar puncak Wankin, membuat banyak burung ibel waspada dan membasmi beberapa burung ibel tingkat 4. Namun, ia masih belum menemukan jejak Raja Burung Hantu Hitam. Setelah kembali ke suku rusa,
Limuran menceritakan hal ini kepada kepala suku Hua dan yang lainnya, yang juga sangat terkejut. Apa, Raja Burung Hantu Hitam sepertinya sudah lama mati. Pemimpin suku bunga terkejut sekaligus senang. Jika ini benar, maka ketiga monster hitam itu akan mati satu demi satu, dan suku manusia rusa mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kembali kendali atas hutan angin hitam. Meskipun masih ada beberapa monster tingkat 4 di sekitar, kecerdasan mereka terbatas. Bagaimana mereka bisa melawan kemajuan dan pembersihan yang terencana dan teanisir dari manusia rusa? Tetua Agung bergumam, ngomong-ngomong, terakhir kali anggota suku kita melihat Raja Burung Hantu Hitam adalah 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kita melihatnya dari jauh, muncul setiap beberapa bulan seperti biasa, terbang tinggi di langit. Tapi dia belum muncul lagi sejak itu. Aku tak pernah menyangka burung ibel yang mengerikan ini akan mati. Siapa yang tahu siapa yang membasminya? Meskipun Limuran menduga bahwa itu adalah Nirvana, tentu saja dia tidak akan memberitahukannya kepada orang rusa. Kepala suku Hua berkata, karena ketiga monster hitam itu sudah mati, rekan Daois Li tidak perlu bertindak. Kita akan mengerahkan para prajurit di suku kita untuk menghabisi monster yang tersisa dan merebut kembali hutan angin hitam. Kita juga akan memenuhi semua persyaratan yang telah kita janjikan kepada rekan Daois Li sebelumnya. Harta karun yang kita temukan di hutan angin hitam akan diserahkan kepada rekan Daois Li untuk dipilih. Limuran mengangguk dan berkata, begini saja. Aku akan tinggal di sini sebentar. Jika kau menemukan jejak Raja Burung Hantu Hitam, ingat untuk segera memberi tahuku. Ya, Kepala Hua dan yang lainnya menyetujui dengan segera. Pada periode berikutnya, suku rusa menanisir pasukan mereka dan secara berturut-turut menjinakkan hutan lebat beruang ibel dan ular piton ibel, serta hampir memusnahkan semua monster ular di danau air hitam. Tak lama kemudian, dengan bantuan Limuran, suku rusa membasmi dan mengusir banyak burung ibel yang menempati puncak 10.000 burung, dan kembali ke tempat berkumpul yang ditinggalkan leluhur mereka. Selama proses ini, Raja Burung Hantu Hitam yang hilang tidak pernah muncul lagi. Meskipun masih banyak monster di hutan angin hitam, terutama jumlah burung monster yang berputar-putar di langit, manusia rusa akhirnya berhasil menguasai kembali hutan angin hitam, alih-alih terkurung di lembah kecil. Dengan bantuan sumber daya alam dan harta karun yang melimpah di hutan angin hitam, revitalisasi manusia rusa sudah di depan mata. Selama kurun waktu ini, Limuran telah mempersiapkan kepergiannya. Ada banyak harta karun yang bisa digunakan di hutan angin hitam. Selain batu roh yang melimpah, terdapat juga banyak pohon roh, material monster, dan endapan mineral. Di antara para kultivator suku rusa, ada beberapa tetua yang menggunakan material ini siang dan malam untuk menyempurnakan kertas jimat dan jimat giok bagi Limuran. Di saat yang sama, mereka juga bisa mendapatkan beberapa teknik jimat dari Limuran. Meskipun hanya sebagian kecil, hal ini telah sangat meningkatkan kekuatan suku rusa dan memperkaya kemampuan mereka. Limuran juga sangat sibuk menggunakan sumber daya yang melimpah di sini untuk memurnikan lebih banyak roh jimat, lebih banyak seruling jimat, dan lebih banyak senjata spiritual. Pada saat yang sama, Limuran juga telah meluangkan waktu untuk mempelajari informasi dalam dua esensi tingkat ke-6 dari ular air hitam dan Raja Beruang Hitam, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari informasi yang terbatas dan tidak lengkap ini. Ia telah memperoleh 2 dari 3 bagian informasi. Meskipun informasi tersebut tidak lengkap dan ia tidak dapat menentukan lokasi pasti harta karun darah roh sejati, masih ada beberapa petunjuk penting yang patut diselidiki. Kota kuno manusia adalah satu-satunya nama tempat akurat yang disebutkan dalam informasi terbatas ini. Karena tempat ini disebutkan dalam informasi, kemungkinan besar harta karun itu berada tidak jauh dari kota ini. Suatu ketika berdiskusi tentang seni jimat dengan beberapa tetua suku rusa, Limuran secara tidak sengaja menyebutkan kota kuno manusia. Aku pernah mendengar tentang tempat ini, kata tetua agung. Konon, ini adalah kota besar para orc. Banyak suku orc berkumpul di kota kuno ini. Kota ini sangat makmur. Sejujurnya, impianku sejak dulu adalah melihat kota besar para orc seperti kota kuno ini. Aku yakin keahlian dalam memurnikan peralatan dan membuat jimat di sana pasti sudah sangat maju. Oh, aku penasaran apakah tetua agung tahu di mana letak kota manusia kuno. Seberapa jauh dari sini? Tanya Limuran dengan sebuah ide di benaknya. Tetua agung berkata, saya tidak tahu lokasi persisnya, tetapi menurut catatan, hutan angin hitam tempat kita berada di sudut barat daya tanah kuno, yang sangat terpencil. Kota-kota besar seperti kota Mangu kemungkinan besar berada di pusat tanah kuno, jadi jika kalian ingin pergi ke kota Mangu, kalian harus pergi ke timur laut. Namun, tanah kuno begitu luas sehingga saya khawatir saya tidak akan pernah bisa mencapainya seumur hidup saya. Limuran mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi suku rusa tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut.
Suku rusa ini memiliki tingkat kultivasi yang terbatas dan tinggal di daerah terpencil, sehingga pengetahuan mereka tentu saja sangat terbatas. Limuran tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya lebih lanjut. Namun, ia juga diam-diam membuat keputusan. Setelah semuanya siap, ia meninggalkan manusia rusa dan menuju timur laut untuk melihat apakah ia bisa menemukan kota kuno yang dikabarkan itu. Puncak Linzu awalnya bernama Puncak Wankin. Sejak para pejuang suku rusa memusnahkan dan mengusir sebagian besar burung jahat di sini dan menempatkan suku mereka kembali di gunung ini, mereka mengubah nama puncak tersebut. Suatu malam, Limuran, yang setengah manusia setengah serigala, berdiri di atas batu besar di puncak Linzu Peak dan memandang ke kejauhan. Puncak ini adalah yang tertinggi. Dari sini, Anda hampir dapat melihat seluruh hutan angin hitam, hutan yang rimbun dan lebat, danau-danau besar dan kecil, serta puncak dan lembah yang berundak-undak. Limuran telah mengunjungi hampir setiap jengkalnya. Namun, Limuran tidak dapat menemukan keberadaan Raja Burung Hantu Hitam atau jejak Niseng di hutan angin hitam. Jika tidak, dia tidak akan keberatan mengambil kesempatan ini untuk mengepung dan membasmi Niseng dengan bantuan orang rusa dan menenangkan pikirannya. Teman Li, kamu di sini. Suara seorang wanita datang dari belakang, dan Limuran tahu bahwa orang yang datang adalah pemimpin klan Hua tanpa menoleh. Ada urusan penting apa, Ketua Hua? Tanya Limuran sambil tersenyum. Kepala klan Hua menghela napas dan berkata perlahan, saya dengar dari beberapa tetua bahwa rekan Daois Li akhir-akhir ini sering bertanya tentang tempat-tempat lain di tanah kuno, dan juga menemukan banyak buku kuno untuk dibaca. Kalau tidak salah, rekan Daois Li mungkin berencana untuk meninggalkan tempat ini. Limuran tidak menyangkalnya. Ia mengangguk dan berkata, masalah ini sudah selesai. Aku telah melakukan apa yang kujanjikan kepada para bangsawan. Sekarang para bangsawan sudah makmur, aku harus pensiun dan pergi dari sini. Melihat Limuran mengakuinya, ketua klan Hua berkata dengan sedikit kecewa ngomong-ngomong, klan kita dan rekan Daois Li memang ditakdirkan untuk bertemu. Jika kita tidak bertemu pria mulia ini, rekan Daois Li, klan kita pasti akan merosot dan tak akan ada kesempatan untuk membangkitkan kembali kejayaannya. Meskipun rekan Daois Li bukan anggota klan kita, tak seorang pun di klan kita yang tidak berterima kasih kepada rekan Daois Li dan menghormatinya bak dewa. Limuran berkata dengan tenang, Patriark Hua terlalu sopan. Itu hanya kesepakatan antara aku dan para bangsawan, dan kami berdua mendapatkan sesuatu. Aku juga mendapat banyak keuntungan dari para bangsawan. Kepala suku Hua berkata mungkin rekan Daois Li benar-benar menganggap ini sebagai sebuah transaksi, tetapi saya dan anggota klan saya tidak menganggapnya demikian akhir-akhir ini. Di bawah kepemimpinan rekan Daois Li, klan kami telah menaklukkan puncak Linzu dan kembali ke tanah suci klan. Kebaikan besar ini, terutama sebuah transaksi sederhana, dapat menggantikannya. Rekan Daois Li, semua orang di klan kami sangat menyayangimu. Kekuatan, kultivasi, dan kebaikanmu sudah cukup untuk meyakinkan semua orang. Kaulah yang benar-benar diinginkan semua orang. Aku ingin tahu apakah kau bersedia tinggal di sini dan menjadi tetua agung atau pemimpin klan kami. Kami pasti akan setia kepadamu dan menaati perintahmu. Para wanita di klan kami juga akan menjadi selirmu. Tetap, Limuran tertegun, lalu menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata, aku bukan anggota suku rusa, jadi bagaimana aku bisa menjadi anggota bangsawan? Jika ada keberatan di masa depan, garis keturunan dan asal-usulku pasti akan menjadi faktor yang merugikan. Gampang, pemimpin klan Hua sepertinya sudah menduga Limuran akan berkata begitu. Ia dengan hikmat mengeluarkan botol berwarna darah dari dadanya, menyerahkannya kepada Limuran, dan berkata, ini adalah darah suci klan kita. Ini adalah darah leluhur manusia rusa dari semua generasi, dan darah ini memiliki garis keturunan klan kita yang sangat kuat. Selama rekan Daois Li mengambil dan memurnikan darah suci ini, ia akan memiliki garis keturunan klan kita, dan ia juga dapat berubah menjadi manusia rusa, sehingga benar-benar menjadi anggota klan kita. Darah suci. Limuran diam-diam terkejut harta karun seperti ini pasti sangat berharga bagi para bangsawan. Sayang sekali kalau diberikan kepadaku. Kepala klan Hua berkata jika bukan karena rekan Daois Li, klan kita mungkin akan punah secara bertahap dalam 100 tahun. Rekan Daois Li telah menghidupkan kembali klan kita. Meskipun darah suci ini berharga, mereka tidak ada apa-apanya. Setelah rekan Daois Li memurnikan darah suci, itu tidak hanya sedikit membantu kultivasinya sendiri, tetapi juga ketika ia merangsang kekuatan ilahi aspek Dharma Kilin dari gelang giok suci, ia mampu mengerahkan kekuatan yang lebih dahsyat. Limuran menolak beberapa kali, tetapi pihak lain bersikeras agar Limuran menerima darah suci. Limuran tidak punya pilihan selain mengikuti kebaikannya dan menerima harta karun itu. Terima kasih banyak, Ketua Hua. Limuran menerima darah suci itu, tetapi belum memutuskan apakah akan mengambilnya dan memurnikannya. Kepala suku Hua berkata, aku hanya memberimu saran, mohon pertimbangkan baik-baik. Meskipun dunia luar indah,
dunia ini juga berbahaya. Mengapa kau tidak tinggal di hutan angin hitam saja? Setidaknya kau bisa menguasai daerah ini dan menjalani hidup tanpa beban. Limuran mengangguk dan berkata, saya akan mempertimbangkannya dengan saksama. Pemimpin klan Hua tidak menyangka akan langsung meyakinkan Limuran. Setelah mendengar apa yang dikatakan Limuran, ia mengangguk senang. Keduanya mengganti topik pembicaraan dan mengobrol sebentar. Kemudian, Limuran berpamitan dan kembali ke guanya. Apakah kau benar-benar ingin tinggal dan menjadi Raja Gunung? Di dalam gua, Limuran tersenyum pahit, tetapi kemudian segera menggelengkan kepalanya. Meskipun ia cukup tersentuh oleh ketulusan pemimpin klan bunga tadi, ia tahu betul bahwa tujuannya sama sekali bukan untuk menjadi penguasa lokal, atau menjalani kehidupan yang riang dan bahagia dengan banyak istri dan selir. Yang ia kejar hanyalah jalan menuju keabadian yang samar namun sangat diinginkan. Jika kita tidak dapat hidup selamanya, setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa kaya atau miskinnya kita, semuanya akan kembali menjadi debu. Meskipun menenangkan untuk tinggal di hutan angin hitam, sumber daya alam dan harta karun di sini terbatas, dan pada dasarnya merupakan harta karun tingkat rendah, yang tidak akan banyak membantu praktiknya di masa mendatang. Karena itu, Limuran tidak ragu-ragu. Ia telah memutuskan untuk pergi. Bahkan persahabatan dengan Patriark Hua dan yang lainnya pun tak mampu menahannya. Lagi pula, kita sudah bertemu. Teknik pemurnian senjata, teknik jimat, dan teknik alkimia tingkat lanjut ini akan kutinggalkan di sini. Ini bisa dianggap sebagai takdir antara aku dan manusia rusa, gumam Limuran dalam hati, meninggalkan beberapa kepingan giok di dalam gua. Pada hari kedua, kepala suku Hua menemukan plakat giok lain di depan guanya, dengan 4 karakter orc bertuliskan sampai jumpa lagi. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bergegas ke gua Limuran dan menemukan bahwa pembatasan di gua Limuran telah hilang dan pintu gua terbuka. Kepala Hua memasuki gua dan melihat beberapa kepingan giok yang ditinggalkan Limuran, namun sosok Limuran menghilang tanpa jejak. Dia sudah pergi. Pemimpin klan Hua menghela napas dan dengan lembut mengelus lembaran giok di atas panggung batu. Limuran terbang cepat di tanah tandus ribuan mil di timur laut hutan angin hitam. Menengok kembali 10 tahun terakhir bersama manusia rusa, rasanya seperti mimpi yang aneh. Ia sebenarnya pernah tinggal bersama manusia rusa, suku setengah manusia setengah binatang yang belum pernah ia dengar sebelumnya, selama beberapa waktu, dan ia telah mendapatkan banyak hal selama periode tersebut. Selain terus meningkatkan kultivasinya dan maju ke tahap tengah pengembaraan ilahi, ia juga memperoleh sejumlah besar harta karun. Belum lagi, jumlah batu roh yang ditambang dari urat batu roh itu saja sudah sangat mencengangkan. Limuran tentu saja tidak bisa mengambil semua batu roh itu. Ia hanya memilih untuk mengambil batu roh tingkat menengah. Batu roh tingkat rendah yang tersisa dan batu roh yang belum ditambang sudah cukup untuk digunakan oleh manusia rusa dalam waktu yang lama. Meskipun dia hanya mengambil batu roh tingkat menengah, kekayaan Limuran saat ini sudah merupakan angka yang tak terbayangkan. Jika aku kembali ke Sekte Tianshan, aku khawatir batu-batu roh ini akan cukup untuk kugunakan selama ratusan tahun, dan aku tak perlu lagi mengkhawatirkan batu-batu roh, gumam Limuran dalam hati. Selain batu roh, ia juga menyempurnakan banyak jimat giok, kulit jimat, dan kertas jimat, serta banyak roh jimat dan alat spiritual. Metode-metode ini telah meningkatkan kekuatan Limuran secara signifikan. Jika kekuatan Niseng tidak meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun, ketika dia bertemu Limuran lagi, saya khawatir hasilnya akan ditentukan. Tanah tandus di bawah Limuran benar-benar tandus, tanpa rumput yang tumbuh di atasnya. Bahkan vitalitas langit dan bumi begitu tipis sehingga hampir tak terlihat. Mustahil bagi monster dan makhluk lain untuk berlatih kultivasi di sini. Menurut kitab-kitab kuno dan legenda suku rusa, tanah tandus ini disebut tanah hukuman surga. Konon, tempat ini awalnya semarak hutan angin hitam, tetapi di zaman kuno, sebuah bola api ungu aneh jatuh dari langit dan menghantam tanah ini, seketika mengubah semua makhluk hidup dalam radius ribuan mil menjadi abu. Kini, bertahun-tahun telah berlalu, dan tanah ini masih tandus dan penuh dengan suasana yang gersang. Suku rusa mengatakan bahwa makhluk-makhluk di tanah ini telah dihukum oleh dewa, sehingga api maut turun dari langit dan mengubah mereka menjadi ketiadaan. Karena itulah, tanah tandus ini disebut tanah hukuman dewa. Secara tradisional, sebagian besar legenda kuno ini dibesar-besarkan dan tidak benar, dan Limuran enggan menyelidikinya. Ia hanya tahu bahwa setelah melewati tanah hukuman surgawi ini, mereka akan memasuki padang rumput luas bernama Padang Rumput Changfeng. Seperti hutan angin hitam, ada juga banyak monster dan orc di padang rumput angin biru. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi tentang kota kuno barbar dari para orc. Namun, sejak memasuki tanah hukuman surgawi, Limuran merasa bahwa kekuatan sihirnya hilang sedikit demi sedikit. Kecepatan kehilangannya sangat lambat, tetapi setelah waktu yang lama, dia dapat dengan jelas merasakan ketidaknormalan itu. Tentu saja,
Kehilangan mana ini tidak sama dengan kehilangan kekuatan. Proses kehilangan kekuatan itu tidak dapat diubah. Di negeri hukuman surgawi ini, setelah kehilangan mana, seseorang dapat mengisinya kembali secara perlahan dengan menyerap energi vital langit dan bumi dari batu roh. Ia telah menghabiskan cukup banyak batu roh di sepanjang perjalanan, tetapi dibandingkan dengan kekayaannya saat ini, itu hanyalah setetes air di lautan dan bisa diabaikan begitu saja. Tampaknya tanah hukuman surga ini memang agak tidak biasa. Meskipun tidak terlalu berbahaya, tempat ini jelas bukan tempat yang baik. Oleh karena itu, hanya sedikit makhluk lain yang bersedia melintasi tanah hukuman surga yang luas ini. Hal ini membuat hutan angin hitam yang awalnya sangat terpencil hampir terisolasi dari dunia luar oleh tanah hukuman surga ini. Beberapa hari kemudian, Limuran akhirnya terbang keluar dari tanah hukuman surgawi ini, dan kemudian mulai melihat beberapa gulma, serangga, semut, dan makhluk hidup lainnya secara bertahap. Vegetasi menjadi semakin rimbun, dan tidak hanya serangga dan semut serta makhluk hidup lainnya, Limuran bahkan melihat beberapa monster tingkat rendah dari jauh dan beberapa burung monster tingkat rendah melayang di udara. Akhirnya tiba di padang rumput Changfeng. Limuran juga menyadari bahwa fenomena aneh kehilangan mana juga menghilang. Namun, ia menjadi lebih waspada dan terbang diam-diam di balik kegelapan malam. Limuran terbang di malam hari untuk waktu yang lama dan tiba-tiba mendengar lolongan serigala yang aneh. Dengan bantuan teknik murid gelap yang misterius, dia melihat ke kejauhan dan melihat beberapa sosok samar sedang bertarung di kejauhan. Pikiran Limuran bergerak, dan dia segera menggunakan teknik menyembunyikan malam untuk menyembunyikan tubuhnya dan mendekati tempat itu. Tak lama kemudian, ia pun mendekati sosok itu dan mendapati beberapa monster serigala tengah mengepung monster banteng hijau besar. Monster-monster serigala ini semuanya berada di level kultivasi pertama, sementara monster banteng hijau berada di level kedua. Namun, monster-monster serigala ini bekerja sama dengan sangat terampil, dan di bawah pengepungan, monster banteng hijau justru berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Limuran hanya melihatnya sebentar dan tahu pasti ada sesuatu yang misterius. Aku khawatir ini bukan ibel serigala biasa, pikir Limuran dalam hati, kenapa ibel serigala memakai baju zirah tipis tapi kuat? Dan kenapa ujung-ujungnya dilapisi cakar baja, membuatnya jauh lebih tajam? Meskipun baju zirah dan cakar baja ini hanyalah senjata sihir tingkat rendah, hanya makhluk dengan kecerdasan lebih tinggi yang dapat menyempurnakannya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana monster bisa memiliki kemampuan ini? Sepertinya serigala-serigala kecil ini bukan monster serigala biasa. Limuran mengamati sejenak dan mendapat ide di benaknya. Pada saat ini, ibel banteng hijau sedang dikepung oleh serigala-serigala kecil. Kulit dan dagingnya terkoyak oleh cakar serigala, dan terdapat banyak luka di sekujur tubuhnya. Ia perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Serigala-serigala kecil itu makin bersemangat, bahkan salah satu dari mereka menerjang ke arah setan muda itu dengan niat untuk menggigit leher setan banteng hijau itu dengan sekali gigitan dan mengakhiri pertarungan sepenuhnya. Ups, Limuran menggeleng diam-diam. Serigala kecil ini jelas kurang pengalaman. Meskipun ibel banteng hijau terluka parah, ia masih punya kekuatan untuk membalas. Akan sangat berbahaya untuk menyerang dengan gegabah saat ini. Benar saja, ibel banteng biru itu menundukkan kepalanya dan menusukkan tanduknya yang tajam ke arah serigala kecil itu. Jika terkena tanduknya, serigala kecil itu akan terluka parah atau bahkan terbasmi. Swiss, cahaya bulan sabit tiba-tiba menyambar tanpa suara di udara dan memotong tanduk lembu hijau itu dalam satu gerakan. Serigala kecil itu nyaris lolos dari bencana itu. Serigala kecil lainnya mengambil kesempatan itu untuk menyerbu ke depan dan menggigit monster banteng hijau itu hingga mati. Serigala kecil itu, yang baru saja selamat, tampak ketakutan. Ia mendongak ke langit dan melihat sesosok makhluk perlahan muncul. Orang yang melakukan gerakan itu tak lain adalah Limuran. Ia diam-diam menggunakan teknik kerasukan roh dan berubah menjadi wujud setengah serigala setengah manusia, muncul di udara. Kalian semua anggota suku manusia serigala, kan? Limuran bertanya kepada serigala-serigala kecil itu dalam bahasa orc. Serigala-serigala kecil itu memandang Limuran dengan bingung dan waspada, tidak tahu apakah dia mengerti. Pada saat ini, beberapa lolongan serigala terdengar dari kejauhan, dan sesaat kemudian, dua pendeta berwajah manusia dan bertubuh serigala terbang ke sini. Hati Limuran berdebar kencang. Ia tak perlu menebak terlalu banyak. Dua pria yang terbang di atas sana pastilah manusia serigala sungguhan. Ada perbedaan yang jelas antara penampilan mereka setelah ia merapal mantra dan dirinya sendiri. Ia tak tahu apakah mereka akan menyadari kekurangannya. Pemimpinnya, manusia serigala tingkat kelima, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Limuran, menggumamkan sesuatu, tetapi Limuran sama sekali tidak dapat memahaminya. Halo, rekan-rekan Taois, kata Limuran dalam bahasa orc yang dipelajarinya dari orang rusa. Manusia serigala itu tertegun sejenak,
lalu berkata dalam bahasa yang sama, jadi, kau menggunakan bahasa orc kuno ini. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Sama-sama, Limuran merasa lega karena akhirnya bisa berkomunikasi tanpa hambatan apapun. Manusia serigala tingkat keempat lainnya berkata, anak-anak muda ini baru saja membangkitkan semangat mereka dan belum sepenuhnya berubah menjadi manusia serigala. Mereka masih menjalani pelatihan. Jika bukan karena campur tanganmu, aku khawatir salah satu dari mereka tidak akan mampu menyelesaikan misi pelatihan. Begitu, Limuran mengangguk. Ini pada dasarnya sesuai dengan tebakannya. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika para junior ini tidak berhasil menyelesaikan misi pelatihan. Tentu saja kami akan mengusir mereka dari klan kami, kata manusia serigala tingkat 4 dengan dingin. Kalau mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan misi pelatihan kecil ini, berarti mereka tidak kompeten. Bagaimana klan kami bisa menerima mereka? Limuran tercengang. Jika dia tidak bisa menyelesaikan tugas pelatihan kecil, dia akan dikeluarkan dari klan. Ini terlalu kejam. Melihat ekspresi Limuran, manusia serigala tingkat 5 itu buru-buru menjelaskan, rekan Taois, kau mungkin tidak tahu bahwa klan kami memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, dan banyak anak muda seperti ini lahir setiap tahun. Namun, sumber daya kultivasi terbatas, dan tidak semua anak muda memenuhi syarat untuk menerima upacara kebangkitan spiritual. Bahkan setelah kebangkitan spiritual, tidak semua anak muda memenuhi syarat untuk terus menerima kultivasi dari klan. Klan kami selalu menjadi jalur elit. Bahkan jika keturunan pemimpin klan terlalu miskin bakat, mereka akan dipermalukan oleh pemimpin klan dan diusir dari klan. Limuran mengangguk. Tindakan suku serigala tampak kejam, tetapi kenyataannya, dunia kultivasi abadi manusia tidak berbeda. Para kultivator dengan kualifikasi dan kekuatan yang tidak memadai tidak dapat memasuki sekte besar seperti sekte Tianshan dan menikmati kondisi kultivasi yang lebih baik. Bahkan jika mereka memasuki sekte Tianshan, mereka harus menonjol dari kerumunan murid untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pil Senyu dan maju ke tahap Senyu. Dalam proses ini, sebagian besar kultivator abadi terhalang dari pintu. Ngomong-ngomong, rekan Taois itu sepertinya berasal dari suku kita, tapi sepertinya dia bukan dari suku Padang Rumput Changfeng. Aku ingin tahu, dari suku mana kau berasal? Tanya manusia serigala tingkat 5 itu. Limuran merasa lega mendengar ini. Sepertinya suku manusia serigala tersebar luas, dengan berbagai suku. Tentu saja, ada beberapa perbedaan di antara orang-orang di berbagai suku. Mungkin karena inilah ia bisa lolos. Limuran berkata, sejak aku membangkitkan jiwaku, aku telah berkelana kemana-mana. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku berasal dari suku manapun. Aku bahkan tidak tahu asal-usulku. Aku sangat malu. Mendengar ini, kedua manusia serigala itu menatap Limuran dengan simpati. Situasi ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Di suku mereka, ada cukup banyak manusia serigala yang diusir setiap tahun. Kebanyakan dari mereka berkeliaran sampai mati, tetapi ada juga sebagian kecil yang mendapatkan kesempatan khusus dan secara bertahap meningkatkan kultivasi mereka. Setelah mencapai tingkat kultivasi keempat, mereka berhak untuk kembali ke suku. Kedua manusia serigala itu mengira Limuran berada dalam situasi ini. Haha, rekan Taois, terlepas dari latar belakangnya, telah mencapai tingkat kultivasi kelima hari ini. Sungguh mengagumkan, kata manusia serigala tingkat keempat. Limuran berbicara dengan rendah hati dan bertanya, apakah kalian berdua, sesama penganut Tao, tahu di mana kota kuno Men berada? Kota Mangu. Manusia serigala tingkat 5 itu tertegun dan berkata, tentu saja aku tahu, itu kota besar tempat para orc berkumpul. Namun, kota Mangu mungkin berjarak setidaknya 108.000 mil dari sini, dan ada banyak tempat berbahaya. Jika kau ingin terbang ke sana seperti ini, mungkin akan sangat sulit. Limuran mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ia tidak menyangka kota kuno manusia begitu jauh dari sini. Kalau kau tidak keberatan datang dari jauh, sekalian saja ikut kami ke suku kami untuk mengobrol. Beberapa rekan kami pernah ke kota Mangu sebelumnya, dan mereka pasti bisa memberimu lebih banyak informasi, ajak manusia serigala tingkat 5 itu dengan hangat. Apakah ada yang pernah ke kota kuno manusia? Limuran gembira mendengarnya dan langsung setuju kalau begitu, maafkan aku. Manusia serigala tingkat kelima memberi beberapa perintah kepada serigala-serigala kecil, meminta mereka untuk kembali ke tempat berkumpul sendiri dia, manusia serigala tingkat keempat, Limuran dan 3 orang lainnya terbang ke arah timur. Dalam perjalanan, atas permintaan Limuran, mereka menggunakan manik-manik darah kesadaran ilahi untuk membantu Limuran memahami bahasa suku manusia serigala di sini, yang juga merupakan bahasa umum sebagian besar orc. Setelah terbang puluhan mil, Limuran merasa lingkungan sekitarnya menjadi semakin terpencil dan sunyi, dan dia tidak bisa menahan rasa curiga. Ia diam-diam mengamati kedua manusia serigala itu, tetapi mendapati bibir mereka bergerak sedikit, tetapi tak bersuara. Ternyata mereka berkomunikasi secara diam-diam.
Limuran segera mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tetap tenang. Namun, ia memaksakan pikirannya hingga batas maksimal, berusaha sekuat tenaga menangkap jejak pesan rahasia di sekitarnya. Karena ia telah memakan buah roh yang memabukkan, kesadaran spiritual Limuran, saat berada di alam pengembara, jauh melampaui rekan-rekannya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memobilisasi kesadaran spiritualnya, ia bahkan mampu menangkap suara beberapa manusia serigala. Orang ini jelas berasal dari suku yang jauh. Darah serigala di tubuhnya benar-benar berbeda dari kita. Hehe, dia bisa berkultivasi hingga tingkat kelima, jadi darah serigalanya memang bagus. Darah 10.000 serigala yang kita saring adalah untuk mengumpulkan berbagai jenis darah serigala, mencampurnya, saling menguatkan, dan memurnikan satu sama lain. Semakin banyak jenisnya, semakin baik, dan semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Ya, jika kita menambahkan darah serigala anak ini, darah 10.000 serigala pada dasarnya akan lengkap. Ketika saatnya tiba, kita akan menyempurnakannya, dan kekuatan kita pasti akan meningkat pesat, dan kekuatan darah kita juga akan meningkat pesat. Ya, mungkin saat itu, kami akan mampu menonjol di seleksi berikutnya dan memiliki masa depan yang cerah. Saya dan saudara laki-laki saya telah mencurahkan begitu banyak pikiran dan upaya untuk mendapatkan darah 10.000 serigala. Kami telah melewati banyak risiko. Kami akan berhasil hari ini. Saya sangat bersemangat. Hati-hati, orang ini berada di level kelima, jadi kekuatannya seharusnya tidak terlalu buruk. Kau dan aku sudah bekerja sama untuk membasmi makhluk tingkat 6 2 kali. Apa kau masih takut pada manusia serigala tingkat 5 yang berkeliaran? Kedua manusia serigala itu berdiskusi secara rahasia, dan beberapa kata sampai ke telinga Limuran, membuatnya mengerti segalanya. Meskipun dia tidak bisa mendengar detailnya dengan jelas dan tidak tahu bagaimana kedua manusia serigala itu berencana untuk bertindak, Limuran sudah tahu niat mereka, dan itu sudah cukup. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Cahaya dingin berkilat di mata Limuran, dan niat membasmi pun mulai muncul. Karena dia sudah memutuskan untuk membasmi musuh, dia tidak akan ragu lagi. Ia terbang perlahan di udara, ketika tiba-tiba sosoknya berkelebat dan berubah menjadi hantu di udara, menerjang menuju manusia serigala tingkat kelima. Kedua manusia serigala itu terkejut. Mereka tidak menyangka Limuran, yang tenang dan kalem, akan benar-benar menyerang sebelum mereka. Namun, keduanya bereaksi sangat cepat. Mereka masing-masing mengambil seutas tali dan menggoyangkannya. Kedua tali itu langsung bersilangan dan terjalin menjadi jaring, menyelimuti Limuran. Swiss. Limuran sudah mengeluarkan pedang ganda pemburu jiwa dan pencuri jiwa di tangannya. Kedua pedang itu tiba-tiba keluar dan menebas tali, tetapi tidak sampai merusak jaring tali. Limuran terkejut. Ia tak menyangka kemampuan membuat senjata suku manusia serigala ternyata cukup canggih. Jaring tali ini adalah senjata sihir langka dan bermutu tinggi. Setelah kedua pedang gagal menembus jaring tali segera menutup dan menyelimuti Limuran. Kedua manusia serigala itu hendak kegirangan, tetapi kemudian mereka mendapati bahwa Limuran di jaring tali segera hancur dan ternyata hanya bayangan sisa. Namun, sosok Limuran melintas di tengah malam, seakan menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Kali ini giliran kedua manusia serigala itu yang terkejut. Lapisan baju zirah segera muncul di tubuh mereka, melindungi seluruh tubuh mereka untuk mencegah Limuran bersembunyi dan melancarkan serangan diam-diam. Hampir saja, Limuran, yang sudah berada lebih dari 100 kaki jauhnya, diam-diam terkejut. Jika dia tidak bergerak sangat cepat dan menghindar dari jaring tali tepat waktu, dia pasti sudah jatuh ke dalam perangkap lawan dan terikat oleh jaring tali. Jaring tali ini memang sangat kuat dan mudah digunakan. Bahkan seorang kultivator tingkat 6 pun, jika ia tersangkut jaring tali ini secara tidak sengaja, kemungkinan besar ia akan berada dalam bahaya besar. Limuran berpikir dalam hati, pantas saja kedua manusia serigala ini berani menyerangku, ternyata mereka memang punya cara yang tidak biasa. Namun, kedua manusia serigala ini jelas tidak menyangka bahwa Limuran bukanlah seorang kultivator tingkat kelima biasa. Ketika Limuran berada di tahap awal Senyu, ia mampu mengalahkan dan membasmi para kultivator Ibel di tahap akhir Senyu. Sekarang ia telah menggunakan teknik kepemilikan roh, dan itu dilakukan di malam hari. Kultivasinya juga berada di tahap tengah Senyu, dan ia telah menambahkan sejumlah besar jimat, alat spiritual, dan metode lainnya. Kekuatan penuhnya begitu dahsyat sehingga bahkan Nirvana pun akan sangat kesulitan. Limuran tidak terburu-buru membasmi mereka. Ia diam-diam mengamati kedua manusia serigala itu dari jarak lebih dari 100 kaki, berniat menguji seberapa efektif teknik persembunyian malamnya dengan bantuan baju sirah bayangan. Oh tidak, darah serigala yang kudapatkan menghilang lagi. Manusia serigala tingkat 4 itu mengerutkan kening.
Ia sama sekali tidak merasakan napas Limuran dan berpikir bahwa Limuran mungkin telah melarikan diri jauh. Manusia serigala tingkat kelima itu memandang sekelilingnya dengan waspada, melepaskan akal sehatnya untuk berusaha semaksimal mungkin menjelajahi lingkungan sekitar. Hati-hati, mungkin dia belum pergi, manusia serigala tingkat kelima mengingatkan. Setelah melihat kekuatan jaring Tianji, dia tidak berani tinggal. Aku khawatir dia sudah kabur, kata manusia serigala tingkat 4. Ia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Orang itu cepat sekali, mungkinkah dia manusia serigala dari suku terbang yang legendaris? Kata manusia serigala tingkat keempat lagi. Manusia serigala tingkat kelima juga sangat bingung. Ia berkata, mungkin, tapi bahkan manusia serigala dari suku terbang pun mungkin tidak memiliki kecepatan menghindar secepat itu. Lalu bagaimana dengan bayangan-bayangan yang begitu realistis sehingga bisa disalahartikan sebagai bayangan asli? Manusia serigala tingkat 4 itu berkata dengan lesu, siapa yang tahu. Bahkan dalam suku yang sama, bakat setiap suku sangat berbeda. Mungkin bakat orang ini adalah melarikan diri. Jika aku tahu ini, seharusnya aku melakukan sesuatu secara diam-diam saat mengajarinya bahasa orc tadi. Hei, orang itu sangat berhati-hati. Kalau kau begitu, dia pasti sudah menyadarinya sejak lama, kata manusia serigala tingkat 5. Sementara keduanya berbicara, mereka tidak tahu bahwa Limuran perlahan mendekati mereka. Hati-hati, manusia serigala tingkat kelima tiba-tiba berteriak, berbalik, mengguncang jaring tali, dan menutupinya puluhan kaki jauhnya. Benar saja, Limuran muncul di sana, dan menghindar dari jaring tali dalam sekejap, sambil meraung dan melolong seperti serigala. Manusia serigala tingkat 4 itu terkejut ketika melihat Limuran. Pihak lain sebenarnya telah mendekat dalam jarak puluhan kaki, tetapi ia sama sekali tidak menyadarinya. Setiap kali ia memikirkan hal ini, keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. Namun, ia tak punya banyak waktu untuk terkejut. Di tengah lolongan Limuran, dua sinar bulan keperakan yang cemerlang tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai kepala kedua manusia serigala itu. Sihir cahaya bulan, teriak manusia serigala tingkat 5, apakah kau manusia serigala dari suku bulan gelap? Kedua manusia serigala itu terkejut dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam baju zirah di tubuh mereka. Seketika, lapisan cahaya abu-abu tebal muncul di baju zirah itu, melindungi seluruh tubuh manusia serigala. Cahaya bulan menyinari cahaya abu-abu itu, namun sebelum dapat menembus cahaya abu-abu itu, kekuatannya telah habis dan menghilang. Limuran juga diam-diam terkejut. Meskipun tubuh kultivator manusia serigala itu tidak sebaik klan Ibel asli, kemampuan pemurnian senjatanya cukup maju. Baju zirah di tubuhnya jelas merupakan senjata sihir pertahanan yang sangat pas dan luar biasa. Sihir cahaya bulan Xiaobai tidak bisa menjadi ancaman baginya. Namun di saat yang bersamaan, Limuran sudah memanggil pedang kembar pemburu jiwa dan penjamret jiwa, yang berubah menjadi dua cahaya dingin melengkung yang menyambar cepat di langit malam dan menebas manusia serigala tingkat keempat. Dang-dang, kedua pedang itu menembus cahaya kelabu dan menebas baju zirah manusia serigala itu, menimbulkan dua suara tumpul. Meskipun kedua pedang itu meninggalkan bekas yang dalam pada baju zirah itu, mereka gagal memotongnya sekaligus. Namun, ini sudah cukup untuk menakuti manusia serigala tingkat 4. Kecepatan kedua pedang itu sangat cepat, dan Limuran bahkan lebih sulit ditangkap, sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan. Jika baju zirah mereka terpotong dan mereka diserang oleh kedua pedang Limuran, itu akan sangat buruk. Kedua manusia serigala itu saling berpandangan, meraung, dan sepasang senjata seperti cakar muncul di tangan mereka, lalu mereka menerkam Limuran. Manusia serigala juga jago dalam pertarungan jarak dekat, tetapi mereka juga memiliki senjata sihir di tangan mereka, yang cukup untuk menutupi kekurangan bakat fisik mereka. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada monster serigala dengan level yang sama. Sayangnya, mereka menghadapi Limuran, dan pertarungan jarak dekat di malam hari merupakan salah satu metode Limuran yang paling ahli. Sehebat apapun kedua manusia serigala itu melompat dan menerkam, mereka bahkan tak mampu menyentuh ujung baju Limuran. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk mengendalikan dua pedang pemburu jiwa dan menebas baju zirah kedua manusia serigala itu berulang kali. Dalam sekejap, baju zirah itu sudah penuh luka. Ah! Manusia serigala tingkat 4 itu tiba-tiba menjerit. Pedang pencabut jiwa baru saja menebasnya dan benar-benar menembus baju zirahnya, meninggalkan luka berdarah yang dalam di punggungnya. Pedang pencuri jiwa berlumuran darah itu bahkan lebih kuat. Setelah beberapa kali tebasan, pedang itu benar-benar membasmi manusia serigala tingkat 4 secara langsung. Manusia serigala tingkat kelima ketakutan dan tidak ingin bertarung lagi. Ia menarik kembali jaring tali dan mencoba melarikan diri. Limuran melambaikan jubahnya, dan tiba-tiba lebih dari 10 roh jimat atribut api terbang keluar darinya. Masing-masing roh jimat ini memegang senjata spiritual busur panjang kelas atas.
Di bawah kendali kesadaran ilahi Limuran yang kuat, masing-masing roh jimat ini menarik busur dan menembakkan anak panah, dan tiba-tiba serangkaian roket dan meteor melesat keluar dan menghantam manusia serigala tingkat kelima. Dengan suara gemuruh yang keras, bola api berukuran beberapa kaki melesat ke langit dengan manusia serigala sebagai pusatnya. Setelah api padam, manusia serigala itu tidak mati, tetapi baju besinya sudah pangkemping. Ampuni nyawaku. Melihat Limuran menghunus dua pedang untuk menebasnya, manusia serigala tingkat 5 itu tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang master dengan kemampuan luar biasa, dan buru-buru memohon belas kasihan, dengan raut wajah memohon demi menjadi sesama manusia serigala. Aku mohon ampuni nyawaku. Aku bersedia menjadi budakmu seumur hidup. Limuran tidak berhati lembut. Tanpa menunggu pihak lain selesai memohon belas kasihan, ia dengan tegas menebas dengan kedua pedangnya. Dengan dua suara berderak ringan, manusia serigala itu terbasmi seketika. Limuran menggeledah tubuh kedua manusia serigala itu dan memang menemukan kantong penyimpanan, semacam alat penyimpanan. Namun, kantong penyimpanan manusia serigala ini semuanya terbuat dari sejenis kulit binatang. Limuran hendak menghancurkan dua mayat manusia serigala itu, tetapi secara tidak sengaja menemukan manik-manik bundar berwarna merah darah seukuran kepalan tangan bayi jatuh dari mayat manusia serigala tingkat kelima, yang sangat mirip dengan esensi klan Evil. Limuran segera pergi untuk memeriksa tubuh manusia serigala tingkat keempat lagi, dan memang menemukan esensi, tetapi ukurannya sedikit lebih kecil dan warnanya sedikit lebih gelap. Ternyata para orc juga memiliki esensi di dalam tubuh mereka. Limuran diam-diam terkejut. Meskipun ia telah bersama para manusia rusa sebelumnya, ia belum membasmi satu pun dari mereka, jadi ia tidak tahu tentang hal ini. Para biksu manusia rusa tidak memberitahu Limuran tentang hal ini. Limuran dengan saksama memeriksa kedua esensi tersebut dan menemukan bahwa meskipun mana yang terkandung dalam esensi ini tidak sebaik esensi monster, esensi pikiran ilahi yang terkandung di dalamnya sangat kuat, jauh lebih baik daripada esensi monster. Hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, para orc telah membangkitkan kebijaksanaan spiritual mereka, dan pikiran ilahi mereka lebih kuat daripada monster, sehingga esensi dalam tubuh mereka secara alami berbeda. Meskipun keduanya juga merupakan esensi, kedua esensi ini berasal dari para orc, bukan dari Evil. Limuran sedikit mengernyit dan tidak berniat menyimpan kedua esensi ini untuk alkimia di masa mendatang. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi wujud manusia, mengakhiri teknik kerasukan roh. Kali ini, roh jimat itu tidak bertahan lama, dan hanya menggunakan satu kekuatan magis, teknik cahaya bulan, sehingga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaobai, dan Xiaobai masih penuh energi. Kedua saripati ini untukmu ambil dan sempurnakan. Limuran melemparkan saripati itu ke Xiaobai. Dengan kultivasi puncak level 3 Xiaobai saat ini, kedua esensi level 4 dan level 5 ini merupakan harta yang sangat langka baginya. Xiaobai melolong kegirangan dan segera membuka mulutnya untuk menelan kedua saripati itu. Setelah menelan kedua esensi ini, napas Xiaobai tiba-tiba menjadi jauh lebih keras. Limuran tidak panik. Ia tahu bahwa ini hanyalah manifestasi dari esensi kuat yang terkandung di dalamnya yang dilepaskan. Setelah Xiaobai memurnikan esensi ini satu persatu, ia akan kembali tenang. Lagi pula, esensinya jauh lebih tinggi daripada tingkat kultivasi Xiaobai, dan proses pemurniannya relatif lambat. Limuran memerintahkan Xiaobai untuk kembali ke Yulinglong, dan ia mulai mencari harta karun di dalam kantong penyimpanan yang ditinggalkan oleh kedua manusia serigala itu. Limuran melihat banyak batu roh, tetapi semuanya adalah batu roh tingkat menengah, dan tidak ada satupun batu roh tingkat rendah. Memang, bagi manusia serigala yang sudah mencapai level 4 ke atas, batu roh tingkat rendah tidak banyak berguna. Selain batu roh, terdapat juga banyak biji dan material giok, yang semuanya merupakan bahan untuk menyempurnakan alat. Selain itu, terdapat banyak kotak kayu berisi esens. Limuran memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa sebagian besar esens berasal dari ras Evil, tetapi sebagian kecil jelas merupakan esens khusus dari para orc. Tampaknya tidak sedikit biksu orc yang tewas di tangan kedua manusia serigala ini. Limuran mengumpulkan batu roh, esensi, alat dan bahan sihir satu persatu, dan akhirnya menatap botol berwarna darah dengan ekspresi serius. Bahkan sebelum botol itu dibuka, bau darah yang kuat tercium darinya, jelas bukan benda biasa. Ini pasti darah 10.000 serigala yang mereka sebutkan. Limuran memegang botol itu, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Selain botol darah 10.000 serigala ini, Limuran juga menemukan selembar batu giok di dalam tas penyimpanan manusia serigala tingkat kelima, yang menjelaskan metode pembuatan darah 10.000 serigala. Dari teknik pemurnian darah yang tercatat di slip giok, tampaknya darah 10.000 serigala masih sedikit lagi dari tahap penyempurnaan, gumam Limuran. Tepat sekali. Aku akan menggunakan darah kalian berdua untuk menyelesaikan proses akhir pemurnian darah 10.000 serigala, kata Limuran sambil mengangkat tangannya dan meraihnya.
Sebuah kekuatan tak terlihat melilit tubuh kedua manusia serigala itu, memeras semua darah di tubuh mereka. Esensi dan darah ini membentuk gumpalan darah berukuran sekitar 1 kaki di udara, mengeluarkan bau darah yang kuat. Kemudian, Limuran merapal beberapa mantra ke dalam gumpalan darah tersebut, yang secara bertahap mengembun dan menyusut, dan akhirnya berubah menjadi manik-manik darah bulat seperti batu giok. Limuran membuka botol berisi darah 10.000 serigala. Tiba-tiba, aroma darah menguar ke langit. Darah 10.000 serigala di dalam botol juga mendidih dengan cepat, hampir menyembur keluar dari botol itu sendiri. Limuran buru-buru menggunakan keahliannya untuk menekan darah 10.000 serigala secara paksa. Pada saat yang sama, ia memasukkan manik darah ke dalam botol kecil, lalu segera menutup mulut botol kecil itu dan memasang beberapa jimat terlarang. Darah 10.000 serigala dalam botol kecil itu langsung tenang, dan bau darah yang kuat tak lagi tercium. Limuran berpikir dalam hati, menurut catatan teknik pemurnian darah ini, darah 10.000 serigala seharusnya segera siap. Darah ini adalah tonik yang ampuh bagi para kultivator manusia serigala. Darah ini tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi mereka, tetapi juga memperkuat garis keturunan manusia serigala, bahkan meningkatkan kualifikasi dan potensi mereka. Darah ini memiliki efek ajaib yang dapat mengubah hidup seseorang. Dan jika aku mengambil dan memurnikan darah 10.000 serigala, aku juga seharusnya bisa mendapatkan darah suku manusia serigala, dan mungkin aku bisa menyembunyikan identitasku dengan lebih baik. Jika aku muncul dalam wujud manusia di padang rumput Changfeng ini, pasti akan terlalu mencolok dan bahkan menimbulkan masalah besar dan teknik kerasukan roh itu tidak baik untuk Xiao Bai, jadi tidak bisa digunakan terus-menerus. Mungkin, ini kesempatan bagiku untuk menyamar sebagai manusia serigala di sini. Setelah mempertimbangkannya, Limuran merasa rencana ini layak. Ia telah menyaksikan sendiri Niseng menyerap darah ibel dan berubah menjadi wujud setengah ibel, lalu mampu berubah kembali menjadi wujud manusia, yang membuktikan bahwa memurnikan darah ibel bukanlah masalah besar. Terlebih lagi, darah 10.000 serigala tidak mudah dimurnikan dan kualitasnya sangat tinggi. Setelah dimurnikan, mungkin sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang. Tidak lama kemudian, Limuran memutuskan untuk memurnikan darahnya. Tempat ini sangat terpencil, jadi ia menemukan tempat yang relatif tersembunyi, menggunakan jimat naga api dan beberapa alat sihir, lalu dengan cepat menggali gua bawah tanah sementara. Kemudian, ia membentuk formasi untuk menutupi pintu masuk gua secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, darah 10.000 serigala telah selesai, dan Limuran siap untuk menyempurnakannya. Limuran mengeluarkan botol kecil itu. Begitu ia melepas jimat terlarang dari botol, darah 10.000 serigala di dalam botol langsung mendidih hebat, menyebabkan seluruh botol bergetar hebat. Kemudian, mulut botol kecil itu pecah dengan sendirinya, dan semburan darah keluar darinya, berubah menjadi serigala darah mini berukuran 3 inci. Serigala darah ini memiliki aura yang luar biasa, dan setelah mengamati sekeliling dengan sedikit kecerdasan, ia ingin berubah menjadi seberkas darah dan melarikan diri tetapi tepat saat ia hendak melarikan diri, Limuran mengeluarkan sebuah senjata sihir kuali kecil, dan dengan berkah mana yang besar, cahaya kuning memancar dari kuali kecil itu. Di bawah naungan cahaya kuning, serigala darah itu terikat di udara, tak bergerak, tak bisa pergi kemanapun. Setelah itu, Limuran duduk bersila, dan dengan pikiran serius, ia menyuntikkan mantra demi mantra ke dalam tubuh serigala darah. Cahaya darah yang dipancarkan serigala darah perlahan-lahan meredup, dan bau darah pun perlahan menghilang. Akhirnya, serigala darah itu tampak tak sadarkan diri, terbaring diam dan melayang di udara. Limuran mengambil tripod kecilnya, membuka mulutnya dan menghisap serigala darah ke dalam mulutnya. Begitu serigala darah itu menguasai, auranya berubah drastis, kulitnya berubah merah seperti darah, dan matanya merah padam. Pada saat yang sama, lapisan rambut berwarna merah darah tumbuh entah dari mana di tubuhnya, dan terus tumbuh semakin panjang. Tubuh para kultivator abadi telah dimurnikan oleh energi vital langit dan bumi, dan hanya ada sedikit kotoran. Kulit mereka bisa dikatakan seputih batu giok. Bagi seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi seperti Limuran, permukaan tubuhnya awalnya bersih tanpa noda sungguh aneh bahwa ia justru memanjangkan rambutnya saat ini. Bukan hanya rambutnya yang panjang, tubuhnya juga secara bertahap menjadi lebih lebar dan lebih kuat, dan tangan serta kakinya berubah menjadi cakar dengan ujung yang tajam. Sesaat kemudian, Limuran berubah menjadi manusia serigala berukuran sekitar 10 kaki, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Namun, meskipun tubuhnya mengalami perubahan drastis dan prosesnya sangat menyakitkan, pikiran Limuran tetap jernih. Ia terus-menerus mengedarkan kekuatan sihirnya dan memobilisasi energi sejati dalam tubuhnya untuk menekan, memurnikan, dan bahkan secara perlahan memanipulasi darah dan energi yang meluap. Setelah 7 hari 7 malam, Limuran akhirnya berhasil menekan energi berdarah tersebut. Ia tidak lagi memancarkan bau darah yang menyengat,
dan warna darah di tubuhnya pun memudar, berubah menjadi serigala perak biasa. Darah 10.000 serigala juga sepenuhnya dimurnikan oleh Limuran, dan sekarang mengembun menjadi manik giok merah darah yang mirip dengan esensi para orc, yang tersisa di dantian Limuran. Pikiran Limuran bergerak, dan ia menekan serta memusatkan energi esensinya. Seketika, permukaan tubuhnya memancarkan cahaya terang dan berubah kembali ke wujud manusia dan ketika ia merangsang energi esensi ini, ia dapat langsung berubah menjadi wujud manusia serigala dengan kilatan cahaya keperakan. Bagus sekali. Limuran sangat puas. Setelah beberapa hari pemurnian, ia akhirnya bisa mengendalikan darah manusia serigala di tubuhnya dengan bebas dan mengubahnya sesuka hati. Dengan cara ini, Limuran dapat berbaur di padang rumput Changfeng sebagai manusia serigala, dan seharusnya tidak mudah untuk diidentifikasi. Lagi pula, darah 10.000 serigala adalah darah spiritual sejati yang dimurnikan dari tubuh pendeta serigala, dan garis keturunan serigala yang dimilikinya adalah asli. Ini jauh lebih nyata daripada teknik kerasukan roh Limuran. Selama dia tidak bertemu makhluk dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, seharusnya dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Limuran hendak meninggalkan gua bawah tanah untuk menantang suku manusia serigala ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa Xiaobai dalam diri Yu Linglong sedang meminta bantuannya melalui telepati. Limuran terkejut dan buru-buru memanggil Xiaobai, tetapi melihat Xiaobai masih terengah-engah dan seluruh tubuhnya juga semerah darah. Mungkinkah esensi para orc terlalu istimewa untuk dimurnikan Xiaobai dengan aman? Limuran sangat cemas dan buru-buru meletakkan tangannya di kepala Xiaobai, menyuntikkan kekuatan sihir murni ke dalamnya untuk menekan aura kekerasan di tubuhnya. Setelah berlatih cukup lama, Limuran akhirnya menemukan bahwa aura kekerasan dalam tubuh Xiaobai sebagian besar merupakan pikiran kedewaan yang kuat dan tak bertuan. Kekuatan suci ini terlalu kuat untuk diserap dan disempurnakan oleh Xiaobai, sehingga pikirannya terguncang olehnya dan ia dapat dengan mudah terjerumus ke dalam bahaya tersesat. Untungnya, Limuran membantu. Ia memasukkan esensi sejatinya ke dalam pikiran spiritualnya sendiri dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Xiaobai. Ia mengunci pikiran spiritual tanpa pemilik itu erat-erat dan melepaskan hanya sedikit, memungkinkan Xiaobai untuk perlahan-lahan menyempurnakannya. Rasa sakit Xiaobai langsung berkurang banyak, tetapi napasnya masih keras, bagaikan lubang tanpa dasar, ia melahap vitalitas langit dan bumi di sekitarnya dengan liar. Kekuatan sihir yang disuntikkan Limuran juga diserap sepenuhnya oleh Xiaobai. Limuran tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira mungkinkah Xiaobai akan maju. Jika demikian, Xiaobai dapat naik ke monster tingkat keempat, yang merupakan peningkatan yang sangat besar. Dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, itu setara dengan berpindah dari tahap akhir Qi dan Meridian ke tahap awal Senyu, yang merupakan lompatan kualitatif. Setelah level keempat, bakat fisik Xiaobai tidak hanya meningkat pesat, tetapi ia juga memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk terbang di udara dan mengeluarkan mantra yang lebih kuat. Kunci bagi para kultivator manusia untuk maju dari tahap Qi dan Meridian akhir ke tahap Senyu adalah memiliki kesadaran spiritual yang cukup kuat untuk meninggalkan tubuh. Monster seperti Xiaobai juga memiliki kebudewa serupa. Hanya jika pikiran mereka cukup kuat, mereka dapat memasuki. Setelah Xiaobai memurnikan jejak esensi api yang ditinggalkan Peri Qianhuan, kekuatan sihir, bakat, dan kekuatan supernaturalnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan kultivasinya mencapai puncak tingkat ketiga. Namun, karena kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat, ia tertahan di puncak tingkat ketiga dan tidak dapat maju ke tingkat keempat. Esensi manusia serigala yang diberikan Limuran kepada Xiaobai beberapa hari yang lalu tidak hanya mengandung esensi darah yang mirip dengan ibel serigala, tetapi juga mengandung kekuatan ilahi yang kuat dan tak bertuan. Dengan bantuan kekuatan ilahi ini, Xiaobai benar-benar menemukan peluang dan mulai menerobos. Jika Xiaobai mengandalkan dirinya sendiri, proses terobosan ini akan cukup sulit, tetapi dengan bantuan Limuran, itu akan jauh lebih lancar. Dengan bantuan Limuran, Xiaobai perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan ilahi dari esensi manusia serigala, dan pada saat yang sama, ia terus menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya. Perlahan-lahan, awan spiritual berukuran 100 kaki mengembun di udara di atas padang rumput tempat mereka berada. Tiba-tiba, Xiaobai melolong panjang, dan cahaya bulan di langit malam, seolah terinspirasi oleh lolongan serigala, tiba-tiba menjadi lebih terang. Sejumlah besar cahaya bulan diproyeksikan ke awan spiritual, yang kemudian berubah menjadi sinar bulan keperakan, mengabaikan penghalang padang rumput dan langsung menembus dan menenggelamkan Xiaobai di gua bawah tanah. Dengan bantuan cahaya bulan yang mengandung energi kuat dari langit dan bumi, terobosan Xiaobai akhirnya membuat kemajuan substansial. Pada saat ini, auranya bahkan lebih kuat, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keperakan, seolah-olah bermandikan cahaya bulan. Untuk membantu Xiaobai maju dengan lancar, Limuran hanya melambaikan tangannya dan segera merapal beberapa mantra naga api, menghancurkan tanah di atas gua, dan kemudian membawa Xiaobai ke tanah untuk langsung menerima cahaya bulan.
Benar saja, Xiaobai bagaikan ikan di air di bawah sinar rembulan. Ia melolong seperti serigala berulang kali, dan auranya perlahan meningkat. Limuran mengerutkan kening. Langkah Xiaobai pasti akan menimbulkan suara yang cukup keras, yang mungkin menarik perhatian makhluk-makhluk di sekitarnya. Namun, ia tidak perlu takut. Ia telah mengaktifkan darah serigala di tubuhnya dan berubah menjadi manusia serigala. Ia tidak takut terlihat oleh biksu orc lainnya. Bahkan jika pendeta orc lainnya tiba di sini, Limuran percaya bahwa selama dia tidak mengalami kemalangan bertemu dengan seorang guru di atas tahap Dharma, dia akan sepenuhnya mampu melindungi Xiaobai dan memastikan kemajuannya yang lancar. Padang rumput Changfeng, kota Beichang. Meskipun kota ini besar, tidak ada tembok kota di sini. Hanya ada istana-istana giok yang menjulang tinggi. Kota ini merupakan tempat berkumpul utama suku manusia serigala Changfeng. Pada saat ini, beberapa mil di luar kota, dua manusia serigala yang tampak muda terbang menuju tempat ini. Rekan Taoisli, kita telah terbang selama beberapa hari dan akhirnya tiba di kota Beichang, kata seorang manusia serigala yang tampak seperti remaja. Meskipun tampak sangat muda, ia juga memiliki tingkat kultivasi tingkat kelima. Pendamping manusia serigala muda ini adalah Limuran yang telah berubah menjadi manusia serigala. Belum lama ini, makhluk rohnya, Xiaobai, berhasil naik ke binatang ibel tingkat 4, dan ia juga berhasil memurnikan darah 10.000 serigala, lalu berkelana di padang rumput dalam wujud manusia serigala. Tak lama kemudian, ia bertemu manusia serigala muda bernama Antian di padang rumput, dan mereka pun rukun setelah berbincang, sehingga ia pun berkelana bersamanya ke kota Beichang ini. Apakah ini kota Beichang? Limuran mengerutkan kening dan berkata, kota ini terlihat cukup besar, tetapi sepertinya tidak banyak orang yang berjalan-jalan. Limuran melihat dari jauh dan melihat tidak banyak orang di kota itu. Sekarang masih siang, tapi di sini akan ramai kalau malam, kata Antian sambil tersenyum. Kebanyakan suku manusia serigala punya kebiasaan aktif di malam hari, jadi malam di sini jauh lebih ramai daripada siang hari. Misalnya, di suku bulan gelap kami, kebanyakan orang tidak banyak beraktivitas di hari kerja, tetapi pada malam bulan purnama, suasananya sangat ramai. Hampir semua kegiatan penting seperti kurban, upacara, pasar, dipilih pada malam bulan purnama. Limuran mengangguk dan bertanya, selain suku bulan gelapmu, berapa banyak suku serigala lain yang akan datang ke kota Chang Utara kali ini? Antian berkata, ini adalah upacara besar untuk memuja leluhur yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Di seluruh negeri kuno, suku manusia serigala manapun yang memiliki sedikit ketenaran dan status akan mengirim orang ke sini. Selain suku Changfeng setempat, ada juga puluhan suku, besar dan kecil, seperti suku Feitian, suku Qingwu, suku Qian, dan suku Huangtu. Ada juga banyak suku kecil yang bahkan tidak bisa kusebutkan namanya, tetapi mereka juga akan datang ke sini dari ribuan mil jauhnya. Saya khawatir alasan semua anggota klan berkumpul di sini bukan hanya untuk menyaksikan upacara pemujaan leluhur. Tanya Limuran penasaran, sebuah ide muncul di benaknya. Antian berkata haha, rekan Daoisli benar-benar pintar, dia langsung menebaknya pada percobaan pertama. Sebenarnya, upacara pemujaan leluhur hanyalah sebuah upacara, dan inti ceritanya adalah kompetisi antar santo. Setiap suku, baik besar maupun kecil, berhak mengirimkan 1 hingga 3 santo untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Santo terbaik akan berkesempatan mewarisi darah leluhur mereka, yang merupakan kehormatan tertinggi suku manusia serigala. Terlebih lagi, jika santo tersebut memiliki rekam jejak yang baik, suku tempat ia berasal juga akan terkenal, dan lebih banyak kultivator biasa akan bergabung dengannya, dan ia akan memiliki lebih banyak suara dalam rapat umum suku. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi suku-suku lemah untuk bangkit kembali. Tentu saja, suku besar seperti suku Angin Biru penuh dengan para master, jadi rekam jejak mereka tentu tidak akan buruk. Lagi pula, apapun rekam jejaknya, banyak juga kultivator biasa yang bersedia bergabung, yang tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. Penggarap lepas yang disebutkan Antian merujuk pada para penggarap manusia serigala yang belum bergabung dengan suatu suku dan tidak memiliki afiliasi yang jelas. Penggarap manusia serigala tunggal ini biasanya memiliki 2 sumber utama. Satu adalah penggarap manusia serigala yang berasal dari suku kecil yang secara bertahap telah tersebar atau bahkan menghilang. Meskipun mereka memiliki asal-usul suku, suku tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga mereka juga disebut penggarap tunggal. Yang kedua adalah mereka yang awalnya memiliki suku untuk diandalkan, tetapi karena berbagai alasan, mereka gagal menyelesaikan tugas pelatihan mereka atau melanggar aturan suku dan diusir dari suatu suku, menjadi penggarap tunggal yang tak berdaya. Hampir setiap suku manusia serigala memiliki tradisi survival of the fittest, yang terkuat yang bertahan hidup, sehingga banyak manusia serigala independen telah diusir dari suku-suku utama. Sebagian besar dari mereka tetap tidak dikenal dan tidak mencapai apapun dalam hidup mereka. Namun,
Hanya sedikit yang berhasil meningkatkan kultivasi mereka melalui upaya dan kesempatan di kemudian hari, bahkan mencapai tingkat keempat atau lebih tinggi. Secara keseluruhan, pembudidaya manusia serigala independen merupakan kekuatan yang tidak dapat diremehkan, terutama mereka yang berada di atas tingkat keempat, yang merupakan target yang sangat ingin direkrut oleh semua suku utama. Antian berkata lagi sahabat Li, sebagai seorang kultivator biasa tingkat kelima, sama sekali tidak masalah bagimu untuk bergabung dengan suku kecil atau menengah biasa namun, jika kamu ingin bergabung dengan suku besar seperti suku angin biru dan dihargai serta dikultivasikan, mungkin akan sangat sulit. Haha, aku datang ke sini hanya untuk memperluas wawasan dan ikut bersenang-senang. Aku tidak harus bergabung dengan suku, kata Limuran sambil tersenyum. Ia lalu bertanya, dari apa yang dikatakan Daois Antian tadi, anggota suku Feitian juga ada di sini. Kudengar suku Feitian berkumpul di dekat kota kuno barbar, yang jaraknya setidaknya 100.000 mil dari sini, dan mereka akan melewati banyak tempat berbahaya. Aku penasaran bagaimana mereka bisa sampai di sini. Sebenarnya, yang paling dipedulikan Limuran adalah bagaimana caranya mencapai kota kuno manusia. Antian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak sepenuhnya yakin tentang ini. Kalau kamu bertemu seseorang dari suku Feitian di malam hari, kamu bisa bertanya langsung padanya. Sambil mereka berbincang, mereka terbang memasuki kota bersama-sama. Suku Changfeng, penguasa tempat ini, jelas telah mempersiapkan dengan cermat balai pemujaan leluhur yang hanya ada sekali dalam seabad ini, khususnya membangun banyak paviliun dan gua untuk menampung para pengunjung. Manusia serigala dari berbagai tingkatan dapat memilih gua dengan kualitas yang berbeda-beda. Sebagai manusia serigala tingkat kelima, Limuran, bahkan sebagai kultivator biasa tanpa suku, menerima sebuah gua hunian mandiri gratis, yang memungkinkannya tinggal di sana hingga kepergiannya. Hal ini sangat memuaskannya. Sedangkan Antian tidak memilih gua. Suku Bulan Gelap juga merupakan suku manusia serigala yang relatif besar. Di kota Beichang, suku Bulan Gelap mereka memiliki tempat berkumpul khusus, jadi mereka tidak perlu memilih gua lain. Keduanya sepakat untuk bertemu di sini lagi pada tengah malam, dan kemudian pergi ke kota pasar kota Beichang bersama untuk melihat-lihat. Malam itu, pasar Beichang memang ramai dan semarak. Limuran sedang berjalan-jalan di kota pasar ditemani Antian. Ia melihat berbagai macam manusia serigala, ada yang besar dan ada yang kecil, dengan bulu yang beraneka warna. Sebagai perbandingan, ia hanyalah manusia serigala biasa. Dari sudut pandang orang luar, ia tidak istimewa dan sama sekali tidak memiliki kekurangan. Kostum mereka pun beragam. Ada yang terbungkus lapisan baju besi meteorit hitam, hanya menyisakan sepasang mata serigala yang terlihat, sementara yang lain hanya memperlihatkan tubuh serigala mereka dan terbuka. Kebanyakan manusia serigala seperti Limuran, yang mengenakan lapisan baju besi tipis. Antian suka bepergian dan tahu banyak hal. Ia sering kali dapat menyimpulkan identitas manusia serigala ini dan suku manusia serigala mana mereka berasal dari pakaian mereka. Ia menceritakan semua ini kepada Limuran, sehingga Limuran juga memiliki pemahaman tertentu tentang berbagai suku manusia serigala. Pada saat yang sama, berbagai harta karun di pasar juga menarik perhatian Limuran. Terutama baju zirah dan cakarnya, bagi manusia serigala yang sering bertarung jarak dekat, senjata ajaib jenis ini adalah yang paling cocok dan paling dibutuhkan. Limuran juga ingin mendapatkan satu set baju zirah dan senjata ajaib, tetapi ia belum menemukan yang cocok. Ia merasa baju zirah itu terlalu berat atau kurang defensif, dan tidak memenuhi kebudewanya. Selain itu, harga baju zirah ini juga sangat tinggi. Ketika keduanya memasuki toko material, sekelompok manusia serigala juga masuk. Masing-masing manusia serigala ini mengenakan pakaian mewah, dan kemanapun mereka melangkah, mereka meninggalkan aroma harum. Setelah diamati lebih dekat, ternyata mereka adalah 7 atau 8 gadis manusia serigala dengan riasan tebal, mengelilingi seorang pemuda manusia serigala yang tampan dan anggun, bagaikan bintang yang mengelilingi bulan. Antian hanya melirik pemuda serigala itu, lalu raut wajahnya sedikit berubah dan berbisik itu dia, Tuan Fei Xing dari suku Feitian. Kenapa? Orang ini sangat terkenal. Tanya Limuran penasaran. Meskipun pemuda itu memiliki kultivasi tingkat 6, yang sedikit lebih tinggi dari mereka, Antian tidak cukup memperhatikannya. Tentu saja dia putra kedua kepala suku Feitian. Dia memang pria yang penuh nafsu. Antian mendengus dingin dan berkata melalui transmisi suara, jelas dia tidak punya perasaan baik terhadap pria ini. Tuan muda Fei Xing juga melihat Antian. Sedikit tertegun, dan kemudian memberi isyarat kepada beberapa manusia serigala wanita di sekitarnya untuk minggir. Gadis-gadis itu agak enggan, tetapi mereka mundur beberapa langkah tanpa daya. Tuan muda Fei Xing tersenyum dan berkata, bukankah ini saudara Antian dari suku Bulan Gelap? Terakhir kali aku melihatnya di sukumu. Saat itu, dia masih di tingkat keempat.
Aku tidak menyangka setelah beberapa tahun tidak bertemu dengannya, dia sudah naik ke tingkat kelima. Selamat. Salam, Tuan Feixing. Antian jelas-jelas tidak puas dengan Tuan Feixing, tetapi ia hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Kakak, kenapa kakak keluar sendirian? Di mana adik kakak, Putri Xiyue? Apakah dia juga sudah sampai di kota Beichang? Kalau begitu, aku harus mengunjunginya, kata Tuan Muda Feixing sambil tersenyum. Adikku sudah tiba, tapi dia sedang berlatih menyendiri dan tidak mau bertemu orang luar, kata Antian dingin. Tuan Feixing tidak menanggapinya dengan serius dan berkata sambil tersenyum, saya bukan orang luar. Kepala suku Anda telah menyetujui lamaran saya. Saya bisa menikahi Putri Xiyue setelah upacara pemujaan leluhur. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Limuran yang tercengang, tetapi gadis-gadis di belakang Master Feixing juga sedikit mengubah ekspresi mereka, dan beberapa bahkan menangis dan terisak-isak. Jadi, ada hubungan semacam itu di antara mereka, pikir Limuran dalam hati. Ia terlalu malas untuk memperhatikan hal ini. Ia langsung berjalan ke konter dan melihat-lihat beberapa harta karun yang dipajang oleh pemilik toko. Toko ini adalah toko material, dan harta karun yang dipajang semuanya adalah bahan mentah yang belum diproses sama sekali. Ada yang berupa pecahan kayu, ada yang berupa potongan batu giok, ada yang berupa bubuk, dan juga banyak darah ibel segar, saripati, dan sebagainya. Limuran melirik sekilas, lalu tiba-tiba matanya berkilat, menatap ke arah sebuah harta karun. Aku ingin tahu berapa harga batu giok ini. Tanya Limuran setenang mungkin. Rekan Taois, giok hati ungu inilah yang Anda maksud. Toko kami baru saja menerimanya dan memajangnya. Saya akan memberi Anda 200 batu roh tingkat menengah sebagai gantinya, kata penjaga toko. Aku menginginkannya, kata Limuran tanpa ragu. Tunggu sebentar, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Itu Tuan Muda Feixing. Saya kebetulan menyukai potongan batu giok ini. Limuran mengabaikannya dan perlahan mengeluarkan 200 batu roh tingkat menengah dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Bos, Anda sudah menjual batu giok itu kepada saya. Anda tidak akan mengingkari janji, kan? Fondasi bisnis adalah kepercayaan, kata Limuran dengan tenang. Master Feixing tersenyum tipis dan berkata, bukankah keuntungan yang terpenting? Saya bersedia membayar 300 batu roh tingkat menengah. Penjaga toko, kepada siapa Anda bersedia menjualnya? Si penjaga toko tampak malu dan mengerutkan kening sambil berkata, sebagai pemilik toko kecil, kami fokus pada keuntungan, tapi kami juga menghargai reputasi. Saudara, tolong tanyakan harganya dan beli dulu. Beraninya kami menaikkan harga dan membuat orang lain membicarakan kami. Implikasi dari penjaga toko adalah bahwa ia ingin menjual batu giok tersebut kepada Limuran. Saya akan menawarkan 500 batu roh tingkat menengah, kata Master Feixing sambil mencibir. Ekspresi penjaga toko berubah sedikit, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Lalu 1000 batu roh tingkat menengah, Tuan Muda Feixing menaikkan harganya lagi. Penjaga toko menghela napas dan berkata, seberapapun tingginya tawaran Tuan Feixing, itu akan sia-sia. Toko giok ini sudah terjual kepada saudara Tao ini. Jika Tuan Feixing benar-benar menginginkan giok hati ungu, toko akan segera membeli satu batch dan mengirimkannya langsung ke kediaman Tuan Feixing hari ini. Inilah giok yang kuinginkan, tidak ada yang lain, kata Tuan Feixing dingin. Saat aku mengajukan penawaran, tokomu belum menjual giok ini, jadi wajar saja semua orang berhak membelinya, dan penawar tertinggi menang. Tapi pemilik toko bersikeras tidak menjualnya kepadaku. Apa dia meremehkan suku Feitianku? Wajah penjaga toko tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Suku Feitian juga merupakan suku manusia serigala yang besar. Dia tidak mampu dituduh melakukan kejahatan seperti itu. Tuan Feixing, Anda salah paham. Saya sama sekali tidak punya niat seperti itu. Penjaga toko itu cemas dan menoleh ke Limuran, lalu berkata, saudaraku, bisakah Anda menyerahkan batu giok ini? Kami bersedia membelinya kembali dengan harga 3 kali lipat. Maaf, aku tidak punya kebiasaan memberikan harta yang telah kuperoleh, kata Limuran ringan. Ini, penjaga toko itu tiba-tiba merasa semakin malu. Ia tergagap, Tuan Feixing, memang saudara tahu ini yang menanyakan harga lebih dulu. Toko kami tidak boleh melupakan urutan prioritas, kalau tidak, reputasi toko kami yang telah puluhan tahun hancur. Benarkah? Tanya Tuan Muda Feixing sambil tersenyum. Ia menoleh ke Limuran dan membungkuk, lalu berkata sambil tersenyum, saya Feixing, Tuan Muda kedua dari suku Feitian. Siapa nama Anda, rekan Tao? Dari suku mana Anda berasal? Nama keluarga Kuli, dan aku hanya seorang kultivator biasa. Limuran menjawab dengan acuh tak acuh. Penggarap diri, Master Feixing tertegun sejenak, lalu melanjutkan sambil tersenyum ngomong-ngomong, saya datang ke toko ini lebih awal daripada rekan Daois Li, dan kami juga ingin membeli giok ini kira-kira pada waktu yang sama.
Siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang belakangan belum ditentukan. Bagaimana kalau begini? Agar tidak mempermalukan penjaga toko, aku akan berlomba dengan rekan Daois Li. Kita berdua akan mulai dari pintu toko bersamaan. Siapapun yang pertama kali meletakkan batu giok di meja akan memilikinya. Hanya dengan cara ini kita bisa menentukan siapa yang pertama. Adil, kan? Pikiran Li Muran berpacu. Dari pintu toko ke konter, jaraknya hanya sekitar 6 meter. Pihak lain berusaha menyainginya dalam kecepatan absolut. Siapapun yang lebih cepat akan mendapatkan batu giok itu. Rekan Taois Li, kau tidak boleh menyetujui ini. Antian sangat cemas dan segera mengirim pesan kepada Li Muran suku Feitian terkenal dengan kecepatannya di antara para manusia serigala. Jelas dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memamerkan kekuatannya. Bos, apakah Anda setuju dengan metode ini? Tanya guru Feixing. Jika pemilik toko bisa membiarkan kedua tamu itu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa merusak reputasinya atau menyinggung suku Feitian, dia tentu akan dengan senang hati melakukannya dan mengangguk berulang kali. Bahkan penjaga toko pun setuju. Jika rekan Daois Li tidak berani bersaing denganku untuk memperebutkan posisi pertama, maka batu giok ini akan langsung jatuh ke tanganku, kata Master Feixing sambil tersenyum. Li Muran tersenyum tipis dan berkata, baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan Tuan Feixing dan lihat siapa yang datang pertama dan siapa yang datang terakhir. Saya hanya berharap Tuan Feixing dapat menepati janjinya. Setelah mendengar ini, Antian terkejut dan buru-buru menggunakan matanya untuk menghentikan Li Muran, tetapi Li Muran tersenyum padanya. Melihat senyum Li Muran yang memperlihatkan ketenangan dan keyakinan tertentu, Antian sedikit tertegun dan berhenti mencoba membujuknya. Awalnya, ada lebih dari 10 pelanggan yang sedang memilih harta karun di toko. Melihat pemandangan ini, mereka langsung mundur ke samping dan menyaksikan persaingan tersebut dengan penuh minat. Tak hanya pelanggan tetap di toko, para biksu di luar toko pun mendengar kabar tersebut dan berdatangan. Tak lama kemudian, toko material yang cukup besar ini dipenuhi ratusan pelanggan. Para pelanggan ini jelas-jelas tidak datang ke toko ini untuk berbelanja, dan mereka berbicara satu sama lain dengan suara pelan. Jarang melihat Master Feixing bersaing dengan orang lain dalam hal kecepatan. Ya, suku Feitian memang selalu dikenal karena kecepatannya, tapi sayangnya aku belum pernah melihatnya secara langsung. Hari ini aku akan bisa membuka mataku. Tidak hanya itu, Tuan Muda Feixing juga yang terbaik di antara generasi muda suku Feitian. Kecepatannya mungkin bahkan lebih menakjubkan. Jangan berkedip, jaraknya sangat pendek, kemenangan atau kekalahan bisa diputuskan dalam sekejap mata. Kerumunan yang menyaksikan pertunjukan itu begitu gembira hingga mereka hampir memenuhi toko, hanya menyisakan jalan selebar beberapa kaki untuk Li Muran dan Tuan Muda Feixing di antara pintu toko dan konter tempat batu giok diletakkan. Namun, semua orang ini datang untuk Tuan Muda Feixing. Di mata mereka, hasil kompetisi ini bukan lagi misteri, dan mereka hanya datang untuk menonton penampilan Tuan Muda Feixing. Bahkan Antian pun berpikir demikian. Yang satu adalah kultivator biasa tingkat 5, dan yang satunya lagi adalah putra kedua dari suku Feitian tingkat 6. Baik dari segi bakat, latar belakang, kultivasi, maupun ketenaran, keduanya tak tertandingi. Bisa dibilang perbedaannya sangat besar. Silakan, Tuan Muda Feixing membungkuk pada Li Muran. Silakan, Li Muran pun membalas sapaan itu. Setelah keduanya menyelesaikan upacara, sosok mereka tiba-tiba muncul bersamaan. Semua orang menahan napas dan menyaksikan tanpa berkedip saat Tuan Feixing bergegas ke konter secepat kilat. Saat itu, Li Muran masih berdiri di sana. Hasilnya memang sudah bisa ditebak. Pikiran itu muncul di benak semua orang, tetapi sebelum mereka sempat mengatakannya, sesosok tiba-tiba muncul di konter dan memegang batu giok di tangannya. Tuan Feixing, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Saat itu, sosok itu terlihat jelas. Itu adalah Li Muran. Namun, sosoknya di pintu toko berubah menjadi secercah cahaya spiritual dan menghilang. Ternyata itu hanyalah bayangan sisa. Tuan Muda Feixing tercengang. Dengan kecepatannya, ia tidak tahu kapan Li Muran telah melampauinya dan mendapatkan batu giok itu. Tiba-tiba, dia membeku di kejauhan, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Semua orang yang menonton pertandingan menarik napas dalam-dalam. Hampir tak seorang pun bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Apakah orang itu menggunakan suatu teknik rahasia yang aneh? Pikir seseorang dalam hati. Meskipun Tuan Muda Feixing cepat, orang masih bisa melihat bayangan dan kecepatan Li Muran begitu cepat sehingga bahkan manusia serigala ini tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas, dan bayangan yang ditinggalkan oleh Li Muran juga memiliki efek membingungkan yang bagus. Antian terkejut, tetapi juga sangat senang. Ia berkata dengan gembira pemenangnya telah ditentukan. Tuan Feixing tidak akan mengingkari janjinya dan menolak untuk mengakui kekalahan, kan?
Master Feixing mengerutkan kening dan berkata, saya memang kalah satu langkah. Saya terlalu ceroboh dan tidak menyangka bahwa rekan Daois Li ternyata seorang master. Rekan Taois Li sangat terampil, mungkin kita akan bertemu lagi dengannya di masa depan, sampai jumpa. Master Feixing membungkuk dan meninggalkan toko. Para manusia serigala betina yang dibawanya mengejarnya, menghiburnya dengan lembut, dan beberapa bahkan memelototi Limuran dengan penuh kebencian. Limuran menutup mata. Ia membayar 200 batu roh tingkat menengah kepada penjaga toko dan membeli batu giok itu. Kemudian ia meninggalkan toko material bersama Antian. Kerumunan penonton pun bubar satu demi satu. Namun, fakta bahwa seorang kultivator biasa tingkat 5 yang kurang dikenal berhasil mengalahkan Master Feixing tingkat 6 dari suku Feitian dalam hal kecepatan adalah hal yang aneh dan menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik. Hal ini segera menyebar ke seluruh pasar. Setelah kembali dari pasar dan kembali ke guanya, Limuran mengeluarkan batu giok itu dan membelainya dengan lembut, tidak sanggup melepaskannya. Sekilas, giok ini memang terlihat seperti giok hati ungu biasa. Giok hati ungu merupakan bahan yang bagus untuk memurnikan alat, tetapi nilainya tidak terlalu tinggi. Namun, Limuran yakin bahwa giok di tangannya bukanlah giok hati ungu biasa. Limuran menyuntikkan aliran kekuatan magis ke dalam batu giok, dan lingkaran cahaya spiritual muncul di permukaannya. Jika diperhatikan dengan saksama, cahaya spiritual ini dan tekstur permukaan batu giok saling melengkapi, membentuk rune alami yang kompleks. Itu memang giok jimat ungu. Limuran mengangguk gembira. Giok jimat ungu adalah material berkualitas tinggi untuk menyempurnakan jimat giok. Giok ini secara alami mengandung kekuatan rune yang kuat dan dapat menahan rune yang sangat kuat. Oleh karena itu, jimat giok kosong yang dimurnikan dengan giok jimat ungu dapat digunakan untuk membuat beberapa jimat khusus tingkat tinggi. Bahan pembuat jimat semacam ini sangat langka, bahkan di Sekte Tianshan. Saya yakin gurunya, Tetua Feng, tidak akan mudah melewatkan harta karun seperti itu jika melihatnya. Limuran sangat akrab dengan seni jimat, jadi ia secara alami dapat mengenali bahan ini sekilas. Meskipun para orc juga unik dalam hal peralatan pemurnian, mereka tampaknya tidak terlalu mahir dalam seni jimat, dan jimat tingkat tinggi sangat langka. Bahan langka ini dicampur dengan batu giok hati ungu biasa dan hampir terkubur. Sekarang setelah bertemu Limuran, akhirnya dapat digunakan dengan baik. Limuran memperhatikan giok jimat ungu itu dengan saksama, sambil memikirkan cara memotong dan memurnikannya, agar dapat membuat sebanyak mungkin jimat giok kosong. Saat ia sedang berpikir, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar gua. Apakah rekan Daois Li ada di sini? Antian ingin bertemu denganmu. Antian, bukankah kita baru saja berpisah? Kenapa dia ingin menemuiku lagi secepat ini? Apa ada sesuatu yang penting? Limuran terkejut, menyimpan giok jimat ungu itu, dan keluar untuk menyambutnya. Dia benar-benar melihat Antian. Tetapi di samping Antian, ada seorang manusia serigala tua dengan aura yang kuat. Melihat ekspresi terkejut dan waspada Limuran, Antian buru-buru memperkenalkan, ini ayahku, dan dia juga kepala suku ketiga dari suku Bulan Gelap. 210.